intim antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Dan malaikat berkata kau akan mengandung dari Roh Kudus, dari Tuhan. Yang bikin rohmu siapa? Orang tuamu? Aduh, ndak Ayo jawab. nyambung lagi. Yang bikin rohmu siapa? Orang tuamu? Sudah dikatakan. Atau dari Tuhan? Sudah dikatakan tidak, dia bukan berhubungan intim. Ya saya tanya, pada faktanya, pada Pak Ustadz faktanya, Abu, Yesus pada itu faktanya, lahir bukan dari hubungan iya, intim. pada faktanya Yesus itu punya dua, jasad dan roh. Dan ya kan? Tuhan itu Nah, ajaib. Tidak kita bisa semua dikasih punya- masuk semua dalam logika manusia. Nah, kita semua itu punya tubuh, punya roh. Orang tua kita nggak bikin roh kita. Begini Bu, pada dasarnya Anda tidak percaya bahwa Yesus itu memang Tuhan yang datang jadi manusia. Jadi memang ya mau bagaimana? Ya, karena tidak ada tertulis di Bible. Karena itu bukan masalah tidak tertulis. Pikiran memang tidak bisa menerima itu. Ya, di mana Ditambah tertulis? lagi Anda Tuhan punya datang kitab jadi suci. manusia. Ditambah lagi Anda punya kitab suci yang menyangkal memang itu, menyangkal Ya, karena katakan anak buktikan Tuhan. buat kita semua ya, Menyangkal Tuhan Bapa, 570 orang Jadi ini sudah ya, klop. ya 522 Pikiran Anda orang biar ini. bagaimana, Abu? Ya, Pikiran coba Anda, anda jangan buktikan. Anda sangkal. Pikiran Anda itu dipengaruhi oleh kitab Al-Quran Anda gitu loh. Ya, kitab Al-Quran Saya kita nggak bisa ini terima relevan pikiran dengan Anda, saya tidak akal. menolak. Iya, gini Bang Jerry. Ini kita bertanya tentang imanmu terhadap sumber yang kau yakini sebagai sumber. Di mana Tuhan jadi manusia di dalam Bible? Tidak ya, aduh, kalau kita mau ulang-ulang, masa saya mau ulang lagi Yohanes 14 itu, pasal 1 14, sudah jelas di situ firman menjadi manusia. Dijelaskan di situ firman itu siapa? Firman adalah Allah. Jadi Allah menjadi manusia. Kalau kita ini firman, manusia ini semua firman, berarti manusia semua Allah. Enggak, karena yang diceritakan di situ cuma satu orang, cuma satu Padahal manusia. tadi kita baru ngomong yang dimaksud firman itu perkataan. Dan perkataan itu bisa bukan Tuhan. perkataan, Karena bisa kalian kuasa, memahami, iya, bisa kalian perkataan, memahami. bisa kuasa. Karena kan ditulis di ayat pertamanya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, dijelaskan lagi, adalah Allah. Berarti firman itu sosok. Apanya? Firman itu sosok. Sudah dijelaskan hakikatnya Enggak, Allah. firman itu Firman sosok. itu hakikatnya. Iya. Anda mau Berarti firman katakan, itu sosok. iya, Anda mau katakan Ya. perkataan Allah, Anda mau katakan, tapi yang jelas sudah ada di pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan firman itu adalah Allah. Jadi yang Berarti menjadi sosok, manusia itu firman tadi itu Allah yang menjadi manusia. Oke. Bosku. Apa bedanya Allah dengan apa bedanya firman? Apanya? Bedanya Gimana? itu firman lah yang firman seperti dia yang menciptakan, seperti Kau dia sendiri menciptakan, Allah telah gitu, mengucapkan dia yang menciptakan segala-galanya gitu loh. Ya, berarti Supaya pernyataanmu bisa salah membedakan, lagi. supaya manusia bisa membedakan. Iya, berarti Pribadi-pribadinya. pernyataanmu salah lagi. Di awal kau kenapa ngotot lagi? firman Udah, itu Allah, oke. sudah menjadi Allah. Nah, sekarang kalau sudah menjadi Allah berarti tidak ada bedanya. Bukan sudah Ternyata menjadi. sekarang kau bedakan lagi. Bukan sudah menjadi, kembali ke pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama Allah. Firman itu dijelaskan, firman itu adalah Allah. Bagaimana saya lagi? tanya. Tidak Baik, dikatakan saya tanya. firman itu adalah perkataan. Baik. Bukan Berarti masalah firman itu perkataan sosok di sini, kan? Firman yang menjadi Iya, manusia ini. Paham saya. Berarti firman itu sosok kan? Sosok kan? Hakikatnya Allah dia. Loh, Jadi kok kalau hakikat di situ nggak tertulis hakikat kok? iya, tapi Gimana kan di tertulis situ hakikat? dijelaskan firman itu adalah Allah. Ya sudah, mau Ya, bagaimana berarti lagi? sosok. Berarti sosok. Dia tidak tulis di Oke. situ firman itu adalah Iya. perkataan. Iya. Berarti sosok ya. Sosok nih, firman itu adalah Allah. Berarti sosok. Dia belum Firman menjadi itu sudah- sosok. Dia menjadi Loh. sosok itu menjadi Yesus itu baru jadi sosok. Dia masih roh Allah. Mana di situ roh? Iya. Allah itu roh. Kalau orang Nah, Kristen firman- percaya bahwa firman- Allah itu roh. Firman itu sudah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sosok nih, betul. sosok. Betul. Nah, terus kenapa bilang bukan? Sampai saya bilang itu firman itu adalah Allah. Sudah dijelaskan di ayat 1 itu. Sosok Bersama bukan. Allah, tapi Sosok firman itu bukan. Allah. Iya, sosok atau bukan? Kalau dia bilang sosok, nanti dia jadi Yesus. Jadi dia bilang sosok.
Kalau kalian bilang sosok kan itu berarti makhluk ciptaan. Oke. Kalau pribadi itu sosok bukan? Apanya? Jangan dikatakan Pribadi itu pribadi itu sosok sosok. Pribadi Loh. Allah. Ya itu Kalau sosok bilang bukan? Pribadi. Pribadi itu sosok bukan? Saya enggak tahu bahasa yang banyak. Saya cuma tahu tidak kenal sosok. Pribadi ya, pribadi Allah, Iya, pribadi itu Bapa. sosok bukan? Salah satu pribadi Allah anak. Salah satu pribadinya roh, itulah Roh Kudus. Ustadz Abu. Halo? Ya itulah kalau kurang menguasai bahasa begini jadinya. Iya, enggak apa-apa. Kau bilang saya kurang bahasa. Cuma saya mau bilang bahwa yang kau katakan firman itu perkataan. Nah, di situ dijelaskan firman adalah Allah. Nah, Konsekuensi. bahasa Yunani. Dia Bahasanya sosok, ada orang gitu bilang loh. begini deh. Kalau Logos, sudah logos. gini, Jerry, kau mau Wow. makan cabai tapi nggak mau pedis, itu kan aneh. Kau Makan mau cabai tapi? gini, tidak mau pedis, kan lucu. Namanya cabai itu pasti pedis loh. Nah. Tapi kalau kau mau makan cabai tapi nggak mau pedis, ini sama. Kau mau firman itu dia itu bukan perkataan, tapi kau nggak terima konsekuensinya bahwa dia sosok gitu loh. Ini kan lucu. Apa itu sosok pribadi tuh? Iya toh, berarti dalam Tritunggal itu pribadi beda atau tidak? Ada satu pribadi, Nah. dua pribadi, tiga pribadi. Nah, kau nggak mau terima itu. Di satu sisi kau mau makan cabai, tapi kau tidak mau pedis. Ada nggak cabai yang tidak pedis? Terlalu tinggi analogimu, jadi saya Bukan tidak analogi menyebutkan tinggi. antara cabai Ada dengan nggak? Tuhan. Ada nggak cabai yang orang makan cabai itu dia bilang, ih manis? Ada nggak? Nggak ada. Orang makan cabai pasti bilang pedes. Nah, Kecuali sekarang gula. kau mau mengatakan bahwa firman itu adalah bukan kata-kata. Yang firman itu adalah Masalahnya di Yohanes di situ dikatakan bukan kata-kata, dijelaskan di situ dia adalah logos. ya, logos itu apa? Sekarang kan ikut maumu nih. Logos itu adalah pribadi itu yang sudah menjadi pribadi kan? Nah, menjadi pribadi Yesus. Saya tanya apa bedanya? Kau jelaskan bedanya. Oh, itu maksudnya perkataan. Saya tidak pernah Ini sekolah dan ini. teologi, Astaga. Abu. Sabu. Ya, ya sudah, selamat Kalau mau datang menjelaskan ke itu mesti kebotolan pakai gitu loh. teologi. Tapi Iya, kalau berarti- menjelaskan kepercayaan yang sepintas aja saya bisa jelaskan. Tapi kalau mendalam, aduh, mendalam Kamu mau teologi menjelaskan sementara yang mesti dasar guru aja besar kau nggak teologi. tahu gimana sih? Ya itu dasar loh. apa? Itu dasar itu loh. Dalam Iya, sekolah saya kan teologi baca. itu dasar. Saya sesuai apa yang saya baca tadi. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia tidak katakan firman itu Bang Abu, perkataan. kasih saya kesempatan lagi ya. Tadi Silakan. saya ada telepon ya. Saya juga nggak bisa Dia tidak lama-lama katakan di karena situ saya firman itu perkataan. Dia cuma harus bilang keluar, firman harus itu pergi. Allah. Bukan perkataan di situ. Bang Jerry, Bang Abu, kasih saya Bang Jerry ya sebentar ya. Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada Penjelasannya di mana Keluaran, terakhirnya ayat itu. Firman itu adalah Allah loh. dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu ya. Di dalam Yudaisme dikatakan gini. Ya, Keluaran 34:28 saya bacakan ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Kenapa kita lari ke sana? Kita ini membahas Yohanes. dengar. Lari ke Dengar. Keluaran. Anda Selesai. sudah tidak fokus. dengar selesaikan dengan Bahas saya. di Ya. sini Yohanes, bukan bahas Keluaran. Oh iya. Ini susahnya manusia. Kita Dengar, bahas dengar. di sini Yohanes. Kita bahas Presiden Anda Jokowi, berbicara Anda tentang bahas lagi firman. Presiden Rusia, Vladimir Putin. Udah Mana bisa tolong jadi di-mute ya, kabur ini Jerry. Jokowinya. Tolong di-mute ya biar saya narasi sebentar. Saya mau Ya keluar udahlah, ya. Anda bicara. Maaf ya. Bicaralah. Ya, dan Puasnya ya, Musa sepuasnya. ada di sana bersama-sama dengan Yahweh 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi di sini ya, siapa yang bersama-sama dengan Yahweh adalah Musa ya. Bukan firman, tetapi firman itu dituliskan pada loh itu. Tapi di Segala Yohanes kita bahas perkataan. di Jadi, situ firman itu adalah Allah. Saya tidak tahu kok mau bahas Keluaran. jadi Bahas di sini Yohanes, mau Musa, lari ke Keluaran. walaupun Aduh. dengar ya, walaupun Jadi Musa kita sudah bersama tidak nyambung, bro. Tidak dengan nyambung. Yehowa, dengan Betul. jangan Kalau sudah dengar. membacakan ayat, pahami dulu dengan benar.
Ya ini saya belum pemahamanmu. Begitu Ya. loh caranya. Jangan Jadi jangan di sini asal di nyerocos keluaran saja. sini ya Jadi Musa dia bersama-sama dalam dengan Musa itu Yahweh, adalah dengan Tuhan. kehendak Ya. itu. Berapa Udah lama? jelas itu 40 hari, firman itu adalah 40 kehendak. malam Itulah yang lamanya. tertulis. Ya. Apakah Di yang itu. bersama-sama dengan Sampai kali itu Yahweh aja kalian adalah bahas Yahweh? nggak bosan kalian. Kurang Udahlah. kurang pas Susah. penggiringannya gitu. Framingnya kurang pas. Saudara, Anda tidak percaya. Barang siapa yang tidak percaya kepada kata Yesus, barang siapa Tuhan itu tidak bahwa Yesus percaya itu Tuhan. kepada-Aku, dia Fix, juga selesai. tidak percaya Apa kepada mau Dia yang kau mengutus pertanyakan lagi di Aku. situ? Bosan Udahlah. aku tiap hari gini aja. Udahlah, ya. Oke, Bang Abu, terima kasih. Sampah semua itu, nggak Bos. berguna Terima gitu. kasih untuk Maju-maju kesempatannya. gitu Saya jadinya gitu. sampai ketemu lagi. Nanti saya bantu untuk mencerdaskan Nah, oten-oten ini yang aku belum bilang dari cerdas. tadi, bosan aku Terima dengarnya. kasih. Firman itu logos, bukan Salam, rema, selamat tahu. pagi, good morning. Sama-sama Bang Kripto. Udah, pendirian tiap hari, framing tiap hari, gak maju-maju pikiran kita. Oh, tapi Bang KPK, Bang Kripto itu tahu, Bang KPK tahu kalau Bang Kripto itu Kristen juga. Nggak tahu aku, intinya nggak tahu aku itu siapa. Dia itu Kristen juga. Saya habisi. Dia itu Kristen juga. Bang, jangan kejang-kejang. Kristen juga dia itu. Gak masalah. Mau Kristen mau siapapun, selagi dia memframing dan bersalahan semua, saya libas. Oh. Karena masalah. Ada juga framing anak orang jadi Tuhan itu framing loh. Framing. Kata siapa bro. framing? Framing, coba. Framing. Yang mengatakan Ngapain dia tuh di Tuhan sini siapa? orang, Mamanya. percayaan orang. Itu Bapaknya. fix terkonfirmasi dalam Alkitab bahwa itu Tuhan. Di mana? Lu bilang apa kalian? Di rupanya? mana? Di mana? Di mana? Banyak itu, nggak perlu ku jelasin Di nama mana? kau. Oh, jadi Tuhan punya Tiap Tuhan. hari aku ngomong Ya, seperti itu di Tuhan, sini. Apa ini Tuhan punya Tuhan. Jadi Tuhan punya Tuhan. Gitu. Itu bukan urusanmu. Ah, bukan urusanmu. Ini memang bukan urusanku. Tapi di sini kau mempertontonkan, itu dia aja tiap hari, bukan mempertontonkan mampu, cuma ketuhanan malas, kalian. udah boring Ya, gitu. Tuhan Gak nomor maju-maju 2. pembahasannya setiap dari kemarin-kemarin, dia maju-maju. Bagaimana Bang KPK? Bagaimana Bang KPK? Bagaimana? Nggak usah bang, aku sebenarnya gini, aku Gimana? mau jalan kerja Kita pelan-pelan aja dulu ya, pelan-pelan. Kita netralisir dulu, netralisir. Dengar itu Bagaimana? apanya framingnya, penggiringannya terlalu apa gitu. Oke, Ngapain? contoh. Ya, Bagaimana itu sih contoh? Sebenarnya gitu. Supaya bagaimana supaya kita samakan apa tujuan? Biar maksudnya gini. Kalau memang kalian butuh kali memframing bahwa supaya sesuai dengan tujuan kalian, ayo kita ikuti gitu. Supaya Oke. puas kalian gitu. Artinya kalian itu bukan mencari kebenaran gitu. Oke, Ini tiap Bang KPK hari, juga loh. mencari kebenaran tuh sama-sama tuh. Udah tiap hari ini bosan aku mendengarnya nih bang. Jangan bosan, Bang, jangan bosan. Bukan seperti itu cara berpikirnya bang. Bagaimana? Ruang diskusi itu kan terbentuk supaya lebih maju cara berpikir. Supaya Maunya Bang lebih KPK gimana? Maunya Bang KPK itu gimana? Maunya Nah ini gimana? tiap hari, setiap komal mana pindah ke sana itu juga setiap hari seperti ini. Ya. Dan saya rasa penjelasannya sudah cukup baik gitu loh. Masalahnya terima atau tidak kalian terima itu urusan kalian gitu loh. Ya, Kita harus menghargai gitu. ya, Nggak bisa seperti itu, nggak bisa dilanjut seperti ini. ya. Jadi maunya kayak gimana bagus ini Bang KPK supaya tidak ada Ya, framing-framing apa itu? artinya, jangan Harusnya bantah gimana? apabila sudah dikatakan ada referensi, tidak ada literasinya, sudah selesai. Jangan kalian bilang lagi. Oh, ini maksudnya bukan apa, lah, segala diskusi macam. Itu bukan boleh, langsung tapi gitu. jangan nggak pakai data, harus ada datanya begitu. Banyak datanya tiap hari. Oh, Itu ada udah ayat dilakukan. datanya Bang Abu. Dia bilang kita Pokoknya- framing dari mana? Sudah terjawab. Jadi kesannya. Pokoknya saya Bang, bagian suntik mati ya. Saya bagian suntik Iya. mati. Enggak, udah berapa kali kita ketemu juga. Enggak jalan juga kau. Bagi inspirasi gini. Masalahnya ini kesannya sudah penggiringan memframing bukan mengedukasi lagi. Nah, kalau memang targetnya adalah framing, ayo kita lakukan gitu. Supaya puas kalian gitu. Udah dilakukan Kita aja. framing, ayo. Ini nggak Saya bisa setuju. seperti aku Saya turun lah bang, setuju. inspirasi aku mau kerja. Enggak, saya setuju. Ayo kita framing. Nah, framing siapakah yang lebih mampus kan? Tadi ngajak framing. Sekarang lari. Begitu Ya, saya kalau dia ingatkan udah dibuat lari. edit duluan, Abu.
Dia sudah bilang framing. Antang, ayo kalau mau framing, ayo kita framing lagi. Ayo, framing ayo. Cabut. Lari. Nangis. Ngadu mama. Bagaimana ini, teman-teman? Gimana lagi? Bang KPK agak lain aku tengok. Lain lah dia. Lagi haid mungkin bang. Lagi Iya. dapat. Enggak, udah bosan kali dia kayaknya. Makanya Enggak, jangan itu lakukan kalau pembahasan. saya melihat apa ya, kayak ada sesuatu yang memberontak di dalam kan. Gitu. Ada memberontak. Iya. Bisa ku bayangkan itu. Bisa ku bayangkan. Gejolak ya. Kalau di Bergejolak. rumah sakit itu kita kayak bagian anestesi yang ngatur napas dia itu. Nah, begitu kita stop, mati langsung. Allah Begitu. Akbar, lain. Gawat. Rumah tangga. Mungkin masalah rumah tangga terbawa-bawa sampai di koma. Aku takut gejolak. Ada tuh gejolak apa itu namanya? Kalau prediksi saya sih, Otak mulai aktif itu. kalau prediksi saya sih mungkin gaji tertunda. Bisa jadi juga. Iya. Kalau enggak masuk cuman separuh. Gak cukup. Jangan bosan-bosan Bang KPK. Jangan bosan-bosan. Sama seperti sama saya kayak gini. Ini orang makan Indomie tiap hari, mengeluh tiap hari makan Betul, Indomie. tapi Tapi makan besok juga. makan Indomie lagi. Nggak, maksudnya itu gini loh, inspirasi. Kalau tadi gajinya masuk pun nggak masalah. Masuk setengah tadi aku yakin. Iya. Kalian udah gaji kok Separuh. masuk setengah. Kalian kasih ini aja pun. Kan gitu. Ya betul. Itu yang buat naik darah. Atau begini ayah, udah dirayu-rayu nah istrinya kan, kasih duit. Istrinya bilang, nak beli dulu pembalut. Aduh mak. Mampus kalau itu. Ganti oli sendirilah. Naik di otak langsung itu. Ganti oli sendiri. Aduh. Jangan Betul sensi. punya Bang. marah dia nak ya. Wih, marah dia. Ada Betul orang punya marah. Otin di bawah nggak mau Betul punya naik marah, Bu. takut. Ini masih pagi-pagi. Pak Kripto kena. Iya, kalau marah-marah nanti rezeki itu makin jauh itu. Iya. Santai lah kita. Lain, Oh, ini. lain. Airband. Coba ku tes ya. Airband. Ini gimana kemarin soal kunci itu udah dapat jawabannya? Siapa yang pegang kunci neraka? Kunci maut. Tadi kami tanya Abu sama siapa namanya ya, Sutejo. Itu katanya kan Yesus yang udah memenangkan alam maut. Artinya kalau ada orang Kristen yang mati, Yesus yang jemput katanya. Tapi kalau orang di luar Kristen, yang jemput iblis katanya. Agak lain. Itu kan katanya sama. Yesus sama iblis kan sama kan? Dua kekuasaan ini berarti ya. Iya. Kayaknya menurutku waktu dicobai 40 hari 40 malam itu membahas soal itu kayaknya. Buat deal soal itu. Makanya lama kan 40 hari 40 malam dicobai Betul. iblis kan. Gimana nih mengenai alam maut gimana? Ya udah nanti kan aku mati kata Yesus. Cuman masalahnya Yaudah, begini ya, Pak. Pengertian maut mereka itu berseberangan dengan KBBI. Luas, terlalu luas.
terlalu luas. Nggak Maut aja sesuai. ada sampai 3. Maut Maut ada itu 3. bagi mereka adalah bebas dari kematian. Gitu, Ya. mati Pernah bangkit mati. lagi. Bangkit Nah, lagi. Dia mengalahkan alam itu maut. Itu mengalahkan. Kebalik, Kalau yang mati terus dia nggak mengalahkan. Ini mengalahkan. kebalik. Cuman bayangkan itu kan, saat Yesus turun dari atas, iblis lagi naik dari bawah. Hei, kau jemput apa? Jemput ini. Aku jemput orang percaya, kata Yesus. Lebih Gojek parah itu, lagi, kayak Gojek. lebih parah lagi. Turun aja. Si PC The King. Hmm. PC The King lebih parah lagi. Ditanya masalah Esa, apa itu Esa? Satu kesatuan katanya. Matilah kita. Esa, itu PC The King. Dia bilang begitu. Menurut kamu, saya tanya, menurut kau PC apa itu Esa? Esa itu satu kesatuan. Buat bahasa lain lah, mauku gini loh. Kalau yang udah bertentangan dengan KBBI, dia jangan pakai lagi Esa. Dia pakai Ema atau Ena, Era, ya kan? Dia buatlah situ definisinya satu kesatuan. Ya kita kan aman. Menyalahi kaidah KBBI. Iya, kalau yang udah menyala itu jangan dipakai lagi maksudku. Buat aja kata-kata baru. Kamus kekristenan, ya kan? Makanya itu yang membuat kita pusing. Yang membuat kita pusing itu. Karena ketika kita bahas dalil di Bible itu mereka Merujuk membuat kepada- penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mm-mm. Nah, itu yang kita pusing di situ, Pak. Dan mereka bisa memahami itu seolah-olah itu yang paling benar. Nah, itu dia. Kalau PD-nya ya Allah tumpah-tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Haji Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas kamus apa yang harus kita pakai supaya kita bisa paham itu Bible? Kamu saten. Ada kamusnya. Kamu saten ada. Kamu hotennya aja orang Tasik. Kamu sutra kayaknya, kamu sutra. Orang Tasik Jangan, beneran. itu kamu. Saya ngelihat Ya. orang Tasik dia. Ini teman-teman. Nih, orang Tasik. Nih, coba besarin Nos. Tunggu, bisa nggak ya? Ih, kok nggak bisa digedein layarnya nih? Aduh, Masa iya sih? iya. Nah, moderator bisa. Kalau saya nggak bisa. Nih. Maka keluarlah pula Yesus menuju ke pantai. Tasik. Asik. Oh. Betul. Berarti mainnya nggak jauh-jauh ya, Tasik. Nggak jauh-jauh. Orang Tasik dia. Udah pernah jauh dia mainnya. Iya kan? Salah modif. Orang kalau modif itu, kalau Oten yang modif mobil tuh setirnya di kaki. Yang rem gas Ya, itu ya. itu setir. Kan Kalau lucu. suruh beli kecap dia beli sampo. Itu tuh. Ada lagi. Sampo yang Tapi dibeli. ada juga itu pantai selatan itu kan, Pak Haji? Ada. Penguasa Iya kan, pantai ada selatan. kan? Pantai selatan, Wah, ada tapi pantai selatan. kejauhan. Kalau itu mah kejauhan. Iya. Orang Samuel aja kemarin habis begadang dia ketiduran di ini. Tidur di Ka'bah tuh. Nih, ya 1 Samuel 3 nomor 3. Dan pelita Tuhan belum padam dan Samuel pun sudah pergi berbaring tidur di dalam Ka'bah. Oh, habis gaplean kali dia ketiduran di dalam Ka'bah. Iya kan? Ini Enak bener dia bisa tidur sahih, dalam Ka'bah. sahih ini sahih. Iya. Sahih, Bible ini. Iya, kita mau masuk dalam Ka'bah susah, nggak bisa. Dia aja tidur dalam Ka'bah. Ngapain Nabi Samuel itu di dalam Ka'bah itu? Kayaknya ketiduran dia habis tawaf nih. Tahu habis malamnya habis.
habis gaplean atau gimana lah, nggak tahu nih. Pokoknya dia sebelum ini nih, sebelum pelita Tuhan belum padam ini, sebelum sore maksudnya gitu. Dia panas kayaknya, istirahat dulu ini kayaknya. Dia aduh panas, gua habis tawaf nih gitu. Nah, Dia itu dia. tiduran itu ya gitu. Kalau kita tidur di masjid wajar. Baring-baring habis sholat apa kan? Ya bisa. Wajar. Lagian Ngurus firman gak kelar-kelar, capek. Rokok gua habis. Pokoknya apapun pertanyaannya pasti jawabannya Yohanes 1 nomor 1. Andalan 1:14. Lari langsung ke 14. bisa ya gitu ya. Terjun bebas ya, terjun bebas. Iya. Mau gimana lagi? Ini dari tadi malam sampai sekarang ini Oten ada terus. Mbak, di sini. Iya ya. Iya. Nggak ada kesempatan Cuman konsepku beda. Konsepku Gimana? beda. Kalau konsep di sini kan kita main durasi kan Pak Jia, main durasi kita. Jadi pokoknya apa yang dia bilang ya ikutin aja. Iya. Gitu. Karena yang kita mau itu hiburan. Gitu. Karena kalau kita anggap serius diskusinya sedikit-sedikit diturunkan, aduh. Nggak ada mainan kita kan? Main durasi. Kalau main durasi enak mainnya. Dua Bisa kita giring kan? Bisa. Karena makin ngeyel dia, makin asumsi dia, makin banyak yang mualaf. Kan yang di bawah kan banyak yang nyimak itu. 18, 19. Bagaimana Bulhab? Betul enggak Bulhab? Ya kan? Makin kau ngeyel, makin kau asumsi, makin banyak yang mualaf. Ini aku bingung ini nih. Ini maksudnya apa sih coba? Ini aku baca di 2 Raja-Raja ya. Nih. Maka pada masa itu dikerat itu dipotong Raja Hizkia segala emas. Nih, emas dari pintu Ka'bah. Dulu kan pintu Ka'bahnya mungkin ada emasnya ya. Mas. Iya. Tentunya mas. Pintu Ka'bah Tuhan, dan daripada tiang-tiang yang telah disalut oleh Hizkia raja orang Yehuda, lalu diberikannya. Wah, berarti dia nyolong, Bang. Iya, ngapain orang itu ke Ka'bah? Nyolong emas di pintu Ka'bah. Ngapain itu? Dipotong, disodok-sodok kali ya, tuh. Iya, Hizkia sama Samuel ya. Iya. Kerjanya terus saya main-main. Hizkia Samuel, dua-dua itu nggak bisa dipegang tuh. Aduh. Main-mainnya kejauhan. Nih tuh 2 Raja-Raja 18-16 tuh. Ya, Waduh. Bisa sampai segitunya mereka ya. Iya. Nih, aku buka lagi deh. Nyari-nyari yang ini, nyari yang aneh-aneh. Ntar gua kirim Palopo, dia kan tukang planning enak. Kirim Palopo. Habis itu dibuatin gambar. Iya. Gua kasih dia tenang. Visualisasi ya. Iya, visualisasi lah. Karena Oten ini dikasih ayat percuma, dia nggak bakal takut, nggak bakal ngerti. Mendingan kasih gambar, ya kan? Kalau dikasih gambar, nah, kasih gambar mesti. Paham ya. Paham dia. Budarnya enak aja dia bilang tadi penghujatan, penghujatan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dalam sesudah itu dihakimi. Maksudnya apa sih? oh itu
Sudah. Udah ya. Udah sering dibahas di sini. Maka keluarlah pula Yesus menuju pantai Tasik. Maka orang itu banyak. Maka pada kabar yang suci ada 2 pintu. Asik ya. Aduh, tar lu. Janganlah kiranya kamu percaya akan perkataan demikian bunyinya. Inilah kabar Tuhan. Inilah kabar Tuhan. Oh bukan. Tar gua ada ini ayat ini. Kalau mati 1 kali Lazarus itu masih hidup itu barang. Masih hidup ya. Masih hidup harusnya. Tar lu. 1 Korintus 12:3 karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa Yesus taruh lo nih gimana sih aku nggak ngerti nih sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu dan Galatia 3:9. Orang mukmin kan ini orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih pusing itu di Yesaya, begini begitu. Nih. Nih ya. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin. Tuh. Nih. Karena seberapa banyak orang yang keadaannya melakukan syariat Taurat ada di bawah kutuk. Wah, Terkutuk lagi tuh. terkutuk lagi nih gimana? Dan di bawah kutuk karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tiada tekun. Berbuat segala sesuatu yang bersurat di dalam kitab Taurat. Ini nama gak jelas Galatia nih. Paham. Dan sebenarnya ini berlaku hanya untuk jemaat Galatia doang. Pak Haji. Oh ya. Aku ada data nih satu. Iya, yang coba. keren nih datanya. Di mana? Mengenai Pulau Patmos. Di mana tuh Pulau ayatnya? Patmos. Enggak, ini bukan ayat. Ini kita cerita geografis. Pulau Patmos itu letaknya lebih dekat ke Turki daripada ke Yunani. Oh, bukan ke Tasik. Bukan. Jadi kalau ke Turki itu dia cuma jaraknya 50 km. Kalau ke Yunani, daratan terdekat Yunani itu jaraknya 180 km. Nah, yang luar biasanya, Bang Haji, Ya. daerah-daerah yang berdekatan sama Pulau Patmos ini yang dari Turki itu, daratan terdekatnya itu, termasuk salah satu dari 11 provinsi yang sampai hari ini diberikan izin untuk menanam bunga opium, bunga popi. Artinya kalau bunga popi itu di situ diizinkan, itu adalah tumbuhan yang sudah hidup lama di situ kan, adalah tumbuhan daerah tempat gitu. Nah, artinya paham nggak Pak Haji? Di Pulau Patmos itu bukan tidak mungkin tidak ada benih-benih yang dibawa burung kan? Iya, nggak mungkin enggak lah. Nggak mungkin nggak ada. Makanya aku melihat kan tulisan di kitab Wahyu itu agak-agak halus sedikit. Kita bukan ini ya, nggak nuduh mereka madat ya, enggak ya. Tapi kan bisa aja nih malam-malam banyak nyamuk. Dia ngambil daun-daun apa dibakar, asapnya kehirup. Habis itu mulai dia lihat pintu surga terbuka. Ya kan? Ada 2 singgasana, ada yang duduk di samping Bapak dan sebagainya kan. Kalau aku rasa besar kemungkinan itu.
mulai melihat apa yang bertanduk 7 bermata 7. Kita buayu gabrol. Kalau menurut Ya aku, gabrolnya karena itu. ada perang kodok lah segala macem. Aneh-aneh aja. Ya makanya gue bilang, gue kan mencari halunya ini kenapa nih, kan gitu. Nah, Ya dapatnya itu adanya tanaman opium di seberang pulau di Turki. Itu sampai hari ini tuh pertanian legal untuk kebutuhan medis. ya buat 384 mata memandang, dibantu di follow dong akun ini teman-temanku, saudara-saudaraku. Ya, ini akun baru nih, akun baru. Habis akun, gara-gara malam. Tembak terus. Oten kalau udah kepepet, gitu, nggak jelas. Kepepet larinya ke Nabi. Iya. Nabi kita gitu. Iya lah, kalau bukan Nabi, hadis, Al-Quran itu doang 3. Ya teman-teman ya, dibantu di follow ya akun ini ya teman-temanku, saudara-saudaraku, jangan lupa tap-tap layar, di share-share lah sekalian ke yang punya temen Oten biar ada mainan nih. Masa 360 Kenapa Bang Tungkat? Oten Iya. tanya sama pendeta. Oten tanya sama pendeta, ini pusing gimana? Sudah kita berdoa kepada Yesus, orang ini jawab pendeta. Nggak datang-datang duit gitu ya. Bang Tungkat tadi ngomong apa Bang? Yang perjuangan masuk Islamnya Mbak Nora, ya, Oh, pernah iya. saya ikuti. Kisah keluarga Kak Nora pernah saya ikuti. Berdebat sama orang Oten dulu, pernah ikuti. Saya ketawa kali kan. Ini kapan cita-cita untuk bisa bertemu? Inilah saya bisa bertemu. Alhamdulillah Iya, sekali. Masya Allah. Alhamdulillah Bang. Iya. Dah lama Makanya saya ikuti. kebahagiaan saya itu di dalam Islam itu nikmat yang tiada taranya. Itu saya dengan keluarga saya itu memeluk Islam. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah tuh yang saya rasa itu sangat luar biasa. Karena apa? Allah tuh hanya menjanjikan keselamatan hanya kepada umat muslim. Saya satu contoh ya, kisah nyata tentang Firaun. Kita tahu Firaun ya, ketika dia mau ditenggelamkan oleh Allah, dia akhirnya mau beriman kepada Allah. Betul tidak? Aku akan beriman kepada Tuhannya orang Israel. Kan begitu ceritanya di dalam surat Yunus. Nah, tetapi malaikat Jibril mengambil pasir dan memasukkannya ke dalam mulutnya agar dia tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Dari situ saja kita tahu bahwa Firaun saja yang jasadnya sampai sekarang tidak diterima oleh bumi sebagai contoh kepada semua manusia bahwa apa? Firaun saja tahu apa? Kalau menjadi seorang muslim itu akan selamat. Ini satu contoh nyata loh, kisahnya Firaun sebenarnya. Firaun pada waktu dia mau tenggelam, itu Allah memang tidak mengizinkan dia untuk mengucapkan mengimani Tuhannya orang Israel, yaitu Allah. Karena apa? Ini sebagai contoh orang yang kafir, yang syirik, musyrik, itu tempatnya adalah di neraka dan kekal dan tidak akan pernah diselamatkan. Terus kenapa orang-orang kafir ini tidak berpikir dari cerita Firaun saja? Dia itu ingin mengucapkan kalimat syahadat karena dia tahu hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya itulah yang selamat.
Kafir itu kan dikatakan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dia menutup dirinya. Terus kenapa? Kenapa seperti si siapa ini ya, Rika Tambunan, ya kan? Terus apalagi tuh si Rika Tambunan yang lain-lain ini. Kenapa masih beriman kepada Tuhan yang dilahirkan? Firaun aja tidak selamat loh. Karena apa? Dia itu kafir menduakan Tuhan. Di dalam surat Yunus ayat 90. Coba dibaca. Firaun aja tahu menjadi seorang muslim akan selamat. Udah Chan noise, udah Chan. Firaun aja tahu menjadi seorang muslim akan selamat. Terus kenapa kalian mau mengikuti jejaknya Firaun? Ya kan? Polepote. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum Tayang. Dek Nora. Bibir kau. Dari tadi dia cerita, Nora. Dari tadi dia tanya kali di bawah itu. Nora kok kurang ajar. Kok kurang ajar sama Nora kau bilang adik. Umur tuh begitu dekat Nora kau bilang Ya, adik. Uni. Memang kau ini kurang ajar. Kalau nggak salah itu pas pada saat terakhir Firaun kan dia mau bertobat tuh. Tetapi saking Iya. jengkelnya itu dibekam mulutnya sama malaikat gitu ya. Kalau nggak Iya, salah pakai cerita. pasir. Kan ada suatu riwayat hadis itu. Ini di Sebagai dalam contoh surat kan, apa ya? Kau untung si Nazaret sudah apa? Kalau tidak, mulutnya nanti dimasukkan pasir tidak akan selamat. Pada saat kata maut udah naik itu ya kan Firaun kan dia tahu bahwa Allah tuh maha penyayang, ya kan, maha pengasih. Dia mau mengucapkan dia ingin bertobat. Nah, malaikat Jibril tidak terima, makanya disumpel sama malaikat Jibril supaya si Firaun ini tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kepada Allah minta maaf itu. Nah, saya bacakan izin ya udah ya. Di dalam surat Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kita buka yang 91-nya. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah ini, terus maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nauzubillah. Berarti Firaun ini sebenarnya satu contoh yang dibuat oleh Allah bagi orang-orang yang menduakan Tuhan. Orang-orang yang syirik. Makanya dikatakan, sebesar apapun dosa kamu, tetapi kalau kamu masih beriman kepada Allah dan kamu bertobat, sesungguhnya Allah maha penerima tobat dan itu di Islam. Begitu. Karena apa? Allah sudah menjanjikan kepada kaum muslim. Mereka akan ditempatkan di neraka. Tapi kamu harus dibersihkan dulu. Apakah mungkin di dalam lemari pakaian kamu mengumpulkan pakaian bersih dengan pakaian kotor? Tidak. Pakaian kotor haruslah kamu cuci. Setelah kering, kamu setrika, kamu kasih pewangian, baru kamu masukkan. Seperti itu juga. Tetapi orang kafir, orang munafik, orang yang syirik, musyrik, kekal di neraka jahanam. Surat Al-Azab, baca. Ya, seperti itu. Aku ngefans sekali lah sama Dek Nora nih. Lama aku kejar, baru Ikut-ikutan Dia ya. kota ya. lambemu Sumpah aja mulutnya itu Bunda, sumpah aja mulutnya itu. Kak, Sumpah aja mulutnya. itu aja ya Kak ya. Teman-teman follow saya ya. Ya Oke. surat Firaun itu dan Mumi bukti nyata barangkali baru bisa berpikir ya Kak ya. Tapi kalau nggak dapat hidayah nggak bakal juga kan?
Ya, karena sesungguhnya bukan begini, Dek. Sesungguhnya hidayah itu mutlak dari Allah. Bukankah Allah mengatakan, sudah kuutus rasul-rasul terdahulu di zamannya untuk memberitakan kebenaran, tetapi kamu tidak menerimanya, bahkan mengolok-oloknya. Kata Allah begitu kan? Nah, sekarang Allah mengutus Nabi penutup, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan risalah, syariat, semua diajarkan kepada kita. Sebenarnya Allah itu begini, hidayah itu sudah di depan mata kepada semua makhluknya. Ya, tetapi ketika kamu tetap menutup diri, sesungguhnya Allah itu akan lebih menyesatkan lagi. Ya, jadi simple. Kenapa kau pergi Nazaret? Nggak tahan kau mendengarkan aku berkhotbah sama kau. Kabur dia. Kabur dia, nggak tahan dia. Naik kau Nazaret. Kalau kau turun berarti kau kafir ya. Monyet, bukan kafir, monyet bunda, monyet. Janganlah janganlah Islam. Jangan. Nora, yang aslinya di surga hotel itu pesundal mendahului masuk surga. Ngapain? Mau reunian kah? Saya jujur ya, kita saudara-saudara, kalau ketika Oten tidak ada, kita jangan apa, tapi kalau kita banyakkan untuk mengapakan dari Islam. Nah, kita compare ke Kristen itu dengan cara konsep penyembahan. Jadi kalau mereka mengatakan di surga itu selangkangan, kenikmatan, mereka lupa bahwa makan itu adalah suatu kenikmatan. Hidup ini kenikmatan. Jadi kenikmatan itu tidak merujuk kepada seksualitas. Bukankah kamu menikmati makananmu? Bukankah kamu menikmati liburanmu? Itu kenikmatan. Yang Kak bacakan tadi itu di Premingoten, Kak. Kenapa Allah itu menyesatkan katanya? Ada Kak baca yang menyesatkan? Gak apa-apa. Allah menyesatkan orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran. Tapi mereka lupa, banyak di 2 Tesalonika 11 nomor 2, coba dibaca. Apa dikatakan? 2 Tesalonika 2 nomor 11 kalau nggak salah, atau 11 nomor 2. Maka itu Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, ini Hadir Bun, ya Bunda Encus. Nah itu, Raja Saul aja diberikan roh iblis. Coba baca di Samuel. Raja Saul diberikan oleh Tuhan itu roh iblis. Ayolah, ketika kamu mau menghujat Allah kamu lupa data di dalam Bible kamu sendiri saja sudah menghujat. Nanti kalau saya tunjukkan data dari Rita Wahyu bagaimana? Terima nggak? Rita Wahyu itu seorang penulis Alkitabiah loh. Dia mewakili dari Indonesia. Dia sekolahnya, dia udah apa itu? Udah profesor. Udah doktor dia. Rita Wahyu. Mempelajari bahasa Ibrani. Lah, Kristen tahu bahasa Ibrani nggak? Nggak tahu. Tapi dia lupa bahwa Perjanjian Lama itu adalah kitabnya orang Yahudi, kitab tanah. Ini terjemahkan dari bahasa Ibrani. Ayo belajar dulu dari Rita Wahyu. Apa yang dikatakan Rita Wahyu tentang Yesus? Saya tidak berani membacanya, ngeri. Betul nggak Bang Tumbal? Benar. Apakah saya harus tunjukkan Bang Tumbal? Mereka seakan-akan menutup mata dengan apa yang ada. Inilah mereka. Saya kurang paham juga ya, ketika doktrin itu bisa mengalahkan akal sehat. Saya cuman heran di situ aja. Ya betul. Nih saya tunjukkan ya. Jangan nanti saya dikatakan menghujat. Maaf saudara-saudara, saya bukan diajarkan untuk menghujat. Walaupun saya akhirnya dilaporkan karena menghujat. Katanya. Nih ini iya, tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus. Ini Rita Wahyu. Nanti Rita Wahyu saya akan tunjukkan dia ini siapa Rita Wahyu. Dia bukan agama Islam ya. Sejarah Yesus, bila kau membacanya berdasarkan Injil memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat dua lain. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford. You know Oxford? No? You don't know?
Oxford? Oke, cari di Google. 1967, Canon Hack, Montefiore, pendeta Great Santo Mary. Ini pendeta ya, bukan ulama, bukan ustadz. Cambridge menyatakan kawan-kawan siapa? Yesus adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Yes, mereka bangga. Oh, Tuhan kami tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, ya mungkin karena MISKIN kan, tidak terdapat gadis-gadis, tidak mungkin tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah ham. Nah, ini lebih parah lagi. Martin Luther ini pencetus Kristen Protestan pada abad 16 juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk. Table Talk, you know what is Table Talk? Itu adalah salah satu buku yang dikeluarkan oleh Martin Luther. Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Tidak pernah diragukan itu artinya apa? Nyata dan asli, meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menuliskan, Weimer menyetir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Mau hujat diri sendiri mereka ya? Yes, betul. Jadi kalau kita cari tahu, saya bacakan, saya tidak perlu tunjukkan, kau cari tahu saja di situ. Rita Wahyu ini siapa? Oke, saya baca. Rita Wahyu adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar Magistrate. Tahu kau arti Magistrate? Nggak tahu ya, udah cari di Google. Dalam bidang manajemen bisnis dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Dan kemudian menjalani program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab Israel, ia juga mengajar bahasa Ibrani Alkitabiah di Institute for Syria Culture Studies (ISCS). Rita Wahyu juga merupakan aktivis Tionghoa Jawa Timur. Ia juga menjabat sebagai sekretaris event Sarasehan Kebangsaan Dirgahayu 639 tahun Bhinneka Tunggal Ika dan Bulan Soekarno di Untak Surabaya. Woi, ini ngeri kali kalau memang dia ini hebat dibilang ya, si Rita Wahyu ini. Sekarang rupanya Rita Wahyu sudah menjabat sebagai gelar. Kita tengok gelarnya apa, Rita Wahyu. Nah, dia sekarang sudah menjadi seorang profesor. Ya. Jadi gimana? Proteslah ke Rita Wahyu. Demo lah, marah sama dia. Ya kan. Ini saya jawab ya. Ada penjelasan dari Rita Wahyu yang benar. Apa penjelasannya? Oke, kita lihat di bawah. Host Kak Nora udah cek semuanya. Dedek, kepatangan, Mbak Dosa izin turun dulu ya. Makasih waktunya. Iya Kak ya. Alhamdulillah, syukran. Kapan-kapan bisa jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barangkali ada oten-oten yang di bawah yang mau menanggapi, boleh naik, silakan. Ada satu yang mau naik. Oh ini nih. Kucios ya. Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi. Ya, selamat pagi. Alin naik aja. Ya, silakan disapa dulu Raja Sedang. Mungkin mau menanggapi Kucios ya? Silakan. Agama saya tidak menyembah manusia. Berarti saya Islam dong. Yes. Salam Bang. Ya. Saya turun aja. Yang Kristen aja tuh yang naik. Oke, silakan. Oke, silakan Bang. Saya turunkan Bang. Oke. Silakan. Tunggu dulu Sam, kau naik dulu Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asran. Kak Nora, boleh Asran nanya Kak Nora? Iya? Boleh Asran nanya? Oh ya, silakan Bang. Literasi yang tadi didapati dari mana kalau Asran boleh tanya? Kalau websitenya di mana? Asran juga pengen mempelajari. Itu di sarapan pagi. Sarapan pagi. Iya, sarapan pagi Biblika Ministry. Itu adalah salah satu web dari Rita Wahyu sendiri. Special motion dia. Kenapa? Special motion dia tentang itu tadi apa? Kayak tajuk diskusinya Tuduhan itu apa? seksual kepada Yesus. Di sarapan pagi ya? Ya, sarapan pagi Biblika. Ini dibantah oleh Bible sendiri. Nah, sementara Bible siapa penulisnya itu belum diketahui. Kalau mereka mau mencari tahu siapa penulis Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes, mereka tidak akan bisa dapat. Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu kalau ada data itu nanti dari Bang Jonathan Nandar bahwa penulisnya itu tidak diketahui. Ya betul. Penulisnya tidak diketahui. Itu hanya menempelkan Matius, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya menempel saja di situ. Tapi kalau penulisnya tidak jelas siapa. Ya, bahkan Asran juga menemukan ini satu fakta bahwasanya riset-riset ya. Sebetulnya kan betul kalau misalkan Kristen ini merupakan suatu agama yang sinkretik ataupun agama yang bahwasanya merupakan suatu agama yang udah ada perubahan yang dari segi campur tangan Helenistik ataupun Paleo seperti itu. Ada Asran temuin ini suatu pernyataan bahwasanya rupanya kayak kebangkitan Jesus itu pada tanggal 25 ya Desember, dan ini dibangkitkan 3 hari. Rupanya itu sama ini Kak, sama dewa Dionysius. Bentar. Ini ada nih. Saya tunjukin ya. Saya bacakan ini dulu ya, boleh ya, sebentar izin. Si Asran, sebentar izin Dek, boleh ya, sedikit aja dulu Dek ya. Oke, sebentar dulu ya. Mereka bilang katanya itu asli kan. Nah, ini dari Biblika sendiri juga ya. Nih, sarapan ini dari si siapa ini? Dari si Rita Wahyu punya penulisan. Ini menuliskan berapa? Ayat palsu dalam Injil Markus. Nah, ini dikatakan saya menemukan ini di Kristolog ayat Markus 9 nomor 44 dan 46. Dalam Alkitab kuno pada Markus 9 ayat 44 dan 46 kosong alias hilang. Kemanakah ayat tersebut? Dalam Alkitab modern kedua ayat itu tiba-tiba muncul. Asalnya dari mana? Kalau asli kenapa dulu nggak ada? Namun bila melihat model ayatnya dipastikan ini adalah ayat sisipan. Nah, ini kita baca di sini. Dalam Alkitab kuno pada Markus 9 ayat 44 dan 46 kosong alias hilang. Kemana ayat tersebut? Nah, di sini. Kalau nanya aslinya seperti apa, artinya Anda menganggap ayat itu berbagai ayat palsu. Nah, Markus 9:44 Latin. Ini Biblia Sacra Vulgata
Ubi vermis nanu Markus 9:46 Latin Biblia nanu artinya teks Greek dalam hormon 4 Injil dia terason yang dikumpulkan Tatian 160 sampai 170 Masehi juga memuat Markus 9:44 dan Mark karena Vulgata adalah terjemahan dari Greek manuskrip. Aduh, kalau dibaca ini sebenarnya ini menerangkan bahwa Markus 9:44 dan 4:46 ini tidak ada. Nggak ada ini sebenarnya. Nih, jika dalam suatu manuskrip Markus 9:44 dan 46 tidak ada di Alkitab versi Westcott and Hort, artinya harus dicek di manuskrip lainnya. Peneliti modern menyatakan bahwa pendekatan WH sangat tergantung pada dua manuskrip Codex Sinaiticus dan Vaticanus, dan juga prinsip yang lebih pendek adalah yang lebih dahulu. Sudah umum diketahui bahwa WH merupakan sampel awal dari bentuk kritik teks yang dilakukan oleh teolog dan sarjana Alkitab yang bernama Brock Westcott. Ini ya memang tidak ada gitu loh. Alias dapat dari mana itu? Silakan deh. Si Asran dibesarkan dulu apa? Raja Sunan dia menunjukkan apa? Oke, ini kayak Asran gini, pemahaman dalam Kristen bahwasanya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oke, dia mati dan bangkit 3 hari. Sebetulnya itu bukan hanya kayak diadopsi daripada dewa Horus, bukan hanya diadopsi daripada diadopsi daripada dewa artis, bukan, ternyata juga diadopsi daripada salah satu dewa yang namanya itu Dionysius. Nah, ini memang murni ya. Memang murni bahwasanya paganisme semua ini ajaran teman-teman Kristen ini. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Wait. This. Asran ini Bang menjelaskan dulu baru memperlihatkan. Ini. Ya, ini bukan dari Islam. Ini bukan dari Islam ya. Cellar House Publication. Dionysius lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember, dibunuh dan dibangkitkan selama 3 hari. Dewa anggur Yunani Dionysius ataupun Abacus, juga disebut Lexus, digambarkan lahir dari ibu perawan pada tanggal 25 Desember, melakukan mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur. Ya, muncul dikelilingi oleh salah satu dari 12 sosok, menyandang julukan seperti Bapa dan Juru Selamat. Meninggal bangkit kembali setelah 3 hari dan naik ke surga. Oke, kita lihat. Sama nggak sama ini, sama Jesus in the Christianity? Coba lihat, sama nggak? Yang pertama, Dionysius ini lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember ataupun titik balik matahari musim dingin. Sama nggak? Ya. Dia sebagai Bapa Surgawi, sama nggak? Sama yang di sebelah. Sama kan? Sebagai anak suci, Bacchus, ditempatkan di sebuah buayan, palungan, di tempat tidur di antara binatang-binatang. Sama nggak yang dikatanya lahir dari kandang domba? Sama nggak? Sama ya. Dionysius adalah seorang guru keliling yang melakukan mukjizat. Sama nggak yang sama seperti sebelah? Sama ya. Dia adalah dewa pohon anggur yang mengubah air menjadi anggur. Sama nggak sama mukjizat sebelah? Dionysius menunggangi ekor keledai dalam proses kemenangan. Sama nggak pas ceritai? Waalaikumsalam warahmatullah. Sama nggak sama proses yang dikatakan pas mencuri keledai? Sama ya. Dionysius dan ini lagi nih. Dia adalah seorang raja suci yang dibunuh dan dimakamkan dalam ritual Ekaristi untuk kesuburan dan pemurnian. Sang dewa melakukan perjalanan ke dunia bawah menyelamatkan orang yang dicintainya. Bangkit dari tanah kematian setelah 3 hari. Sama nggak sama yang sebelah? Sama kan? Dionysius bangkit dari kematian pada tanggal 25 Maret dan naik ke surga. Sama nggak sama yang di sebelah? Sama, Abang. Bacchus dianggap sebagai bapa pembebas dan juru selamat. Sama nggak? Sama, Paman. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa segala dewa. Kirim, Bang. Apa?
linknya apa tuh bang? Aku mau buka di laptop. Bagus juga tuh bang, tuh bahan. Ya bentar ya, kita habiskan Ya, dulu. oke, lanjut. Nah, ia diidentifikasikan dengan domba, jantan ataupun domba-dombaan. Sama nggak sih? Gelar pengorbanan ini secara Hellenistik. Gelar pengorbanannya Detritus atau pemuda pohon, menunjukkan dia digantung di pohon atau disalib. Ya betul itu. Pernyataan ini sudah kayak menyatakan bahwasanya this is a really Kristen itu merupakan agama yang sinkretik yang berasal daripada paganisme Yunani. Bukan cuma itu, kita lihat dari segi tentang pembentukan ketuhanannya mereka. Coba lihat, kan sesuai juga ya, sama persis juga dengan paganisme. Seperti siapa tuh kak dewa, raja dewa itu? Zeus. Raja dewa. Punya anak. Oh Zeus, ya kan? Wik sama wanita bumi punya anak. Siapa anaknya? Hercules, ya kan? Hercules setengah dewa, setengah manusia. Kan seperti itu. Kan sama konsepnya juga sama Jesus. Ya kan? Tapi mereka ini menolak bahwasanya menolak kebenaran bahwasanya, kami enggak dari Hellenistik, enggak. Mereka mencari dalih yang boleh bilang yang enggak masuk akal, padahal udah kita lihat udah terbuktikan sendiri bagaimana. Tapi masih juga mencari dalih. Ini abang yang tanya tadi. Ya bang, biar aku SS. Oh, bentar. Dah. Oke. Ada. Nggak, link webnya bang. Webnya apa tuh bang? Webnya. Stellar House Publishing. Coba tampilkan webnya bang. Nanti aku buka di laptopku. Ya, abang ketik. Enggak, abang screenshot saja. Host Publishing bang. Host Publishing. Stellar House Publishing. Dah, oke. Mantap bang, mantap. Lanjut. Itu kau harus buka baik-baik itu. Abdul. Saya juga pernah buka itu, tapi keliling saya cari nggak dapat, bahasa Inggris semua. Lanjut Bang Asran. Bentar dulu, saya ada telepon. Nah, Abdul silakan. Sudah ini Abdul. Sudah buka. Udah buka. Saya pernah buka itu loh Asran. Saya sudah pernah buka. Sudah buka. Nah, oten-oten yang punya data sanggahan, yang punya data bantahan daripada typing di bawah, ayo coba silakan naik, kemudian tanyakan di atas. Jadi enak kita diskusikan santai, ya. Silakan. Kalau cuma typing, mohon maaf, lanjut tidak akan pernah. Kita lanjut nggak nih? Ya lanjut bang. Lanjut, oke. Sebetulnya penuhanan kepada Jesus, ya itu boleh bilang dari doktrin Apolline Christianity ataupun Kristen itu ala Paulus. Itu saya kaji, saya menemukan itu, saya kaji daripada ada nih. Dulu pada tahun 1990 ini bisa dicek di internet juga bisa dicek. Pada tahun 1890 ya, ada cabang studi ya, sejarah agama yang ketika itu boleh dibilang disebut sebagai Histories of Religion School. Siapa yang membuatnya? Itu dibuat oleh para teolog Protestan. Nah, studi ini itu merupakan cabang studi kritik agama, di mana mereka itu menolak klaim kebenaran absolut dalam agama, termasuk juga Kristen, dan menganggap agama Kristen ini dapat dilacak asal-usulnya dan bagaimana agama Kristen ini dibentuk dan dipengaruhi oleh ajaran apa seperti itu. Nah, di mana dari sudut ini menyimpulkan bahwasanya kekristenan itu bukanlah kelanjutan daripada perjanjian lama, Bapak.
juga bukan juga kelanjutan daripada ajaran Bani Israel. Tetapi Kristen ini adalah agama ciptaan yang sinkretik ataupun yang sudah mengalami percampuran dengan percampuran dengan kayak dipengaruhi sama Yudaisme Helenistik ataupun Pelu sama agama Helenistik seperti itu. Oke, siapa yang menyatakannya? Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyatakannya. Tentu saja saya ambil daripada tokoh Kristen itu sendiri. Kita contohkan William Rede. Dia itu merupakan sarjana yang berasal dari Jerman. Juga yang meneliti tentang Bible itu sendiri. Dalam buku dia yang berjudul Paul, itu tahun terbitan 1907. Nah, Rede ini menolak pendapat bahwasanya gambaran Paulus itu tentang Kristus berasal dari pengalaman Paulus terhadap pribadi Yesus ataupun pengalaman pewahyuan, melainkan ya ini berasal daripada kepercayaan si Saulus sebelum ia bertobat. Nah, yang mana sebelum ia bertobat ini yakni percaya ataupun mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum ia percaya kepada Yesus, ya, dia sudah percaya kepada makhluk-makhluk ataupun dewa-dewi seperti Kristus. Yang belakangan itu ia alihkan kepada Yesus. Lah, kenapa dialihkan? Ya, karena Yesus itu nyata. Yesus itu ada historisnya seperti itu. Nah, menurutnya tanpa campur tangan Paulus, ya, kalau menurut si William Rede ini campur tangan Paulus, maka ya Kristen ini akan menjadi sekte minoritas Yahudi yang paling terbelakang. Dengan demikian, Rede ini melabelkan Paulus ini sebagai the second founder of Christianity ataupun pendiri agama Kristen yang kedua. Namun kalau kita lihat lagi, klaim yang lebih berani juga muncul daripada seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran. Dia itu merupakan seorang sarjana Bible yang paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20. Siapa namanya? Rudolf Bultmann. Ya. Dalam bukunya itu nama bukunya Theology of New Testament. Itu pada terbitan tahun 1951. Dan secara gamblang di sini dan ditegaskan menyatakan bahwanya Paulus itulah pendiri agama Kristen kalau menurut Rudolf Bultmann. Ini Paulus ini merupakan pendiri agama Kristen sebenarnya yang ditulis sebagai the founder of Christianity. Kalau Rede tadi kan the second founder kan, pendiri kedua. Tapi kalau Rudolf Bultmann langsung bilang the founder of Christianity atau pendiri agama Kristen itu sendiri. Ia menyimpulkan bahwa cerita tentang kehidupan Yesus yang mula-mula di Markus itu sebenarnya itu ditulis sama siapa? Sama kalangan jemaat Helenistik, bro, ataupun pengikut pagan Yunani dengan latar belakang Greek speaking crowd. Nah, terus kita lihat lagi pada tahun 1886 itu ada seorang sarjana Yahudi yang paling terkenal pada tahun 1886 tadi. Siapa namanya? Hiam Jacobi. Dalam buku dia The Mythmaker, Paul and Invention of Christianity. Hiam Jacobi ini menyebutkan bahwasanya Paulus itu adalah seorang petualang dan penghayal terbesar yang mendirikan kekristenan dengan dipengaruhi ide-ide dan pemikiran daripada agama-agama mistik Yunani. Paulus kemudian itu menemukan konsep keilahian Yesus dan penebusan Yesus dan perjamuan kudus. Nah, menurut si Jacobi ini, penulis Injil itu telah mengaburkan Yesus yang pada nyatanya adalah seorang Farisi sejati yang baik dan setia, tidak pernah tuh bermimpi untuk melanggar Yudaisme ataupun halakah-halakah Yahudi. Apalagi kayak menemukan agama baru seperti agama Kristen. Namun sebaliknya, menurut Jacobi, ya, Saulus ini justru bukan seorang Farisi. Ia adalah kaum marginal dalam Yudaisme, seorang pemikir Helenis yang kemudian itu menafsirkan Yesus itu ke dalam kerangka pemikiran Yunani dan ajaran Gnositisme, sehingga sukses menciptakan seorang Yesus yang adalah produk imajinasi religius dan filosofisnya sendiri gitu. Yang aneh kalau kata Hiam Jacobi. Nah, dinaikkan aja orang, biar kita jangan monolog. Iya, kita kalau monolog kita kena deh. Itu masalahnya. Gimana? Kita nanti kalau monolog tidak enak. Oh iya boleh. Dijelaskan pada waktu ada Kristen lebih enak kan, namanya nanti jadi diskusi. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Iya, di Jamba aja yang Kristen, hostnya kerja dong. Sudah itu. Dia malah menolak.
Kenapa Oh, ini. menolak? Ini nih dia. Gak mau. Silakan. Ini bahasa apa nih? Bahasa Yunani. Jepang ini toh. Jepang ya. Arigatou gozaimasu. Itu turun. Nggak mau kan? Maaf, saya Muslim. Iya, kakek gaul. Berarti dia bukan Jepang asli karena disapa pakai bahasanya dia malah kabur. Iya. Oh. Ini kalau Kak Nora itu menakutkan bagi orang-orang Kristen, jadi takut kalau nggak ada ilmu Enggak juga kabur. lah. baru lihat wajahnya Kak Nora aja udah gemetaran mereka itu. Coba aja lihat. Enggak lah. Dari bawah. Mereka ini pinter loh sebenarnya. Banyak modal diskusinya, tapi satu yang diterapkan, yaitu congor. Oke, silakan Erna. Assalamualaikum. Atau selamat pagi. Besarin Kak Nora aja bang. Besarin Kak Nora aja. Asal kayak nervous nih dibesarin. Assalamualaikum. Iya, saya Muslim. Begini, untuk menghindari kayak apa itu kontroversi, sebaiknya alangkah kontra. Iya, alangkah baiknya kita saling toleransi karena bahwasanya Islam menganggap agamanya, ya, Islam menganggap agamanya baik, untuk Kristen juga menganggap agamanya baik. Jadi kalau menurut R yang agama yang baik itu apa? Menurut pribadinya masing-masing gitu. Kalau menurut kita kamu aja dulu deh, kamu aja. Agama yang baik seperti halnya dalam ini. Enggak, saya tanya menurut kamu aja deh, jangan menurut orang lain. Kan di sini kan nggak ada Kristen. Iya. Ada setiap agama itu mempunyai apa itu? Paham nggak? Paham nggak pertanyaan saya? Ya, menurut kamu agama yang baik itu apa gitu loh? Yang mengajarkan kita ke perbuatan baik dengan sesama. Menurut kamu deh, menurut kamu. Ya ini menurut saya, semua agama itu memberikan penjelasan dan menuntun. Kristen baik nggak? Kristen baik nggak? Menurut kamu Kristen baik nggak? Untuk menurut saya menurut ada kamu baiknya. Ya, menurut saya ada baiknya. Kenapa kamu nggak masuk Kristen aja deh? Karena saya terdidik Islam dari lahir gitu. Karena loh, tapi kan tunggu dulu, nggak usah panjang deh. Saya jadi berdiskusi sama Oten pula. Kamu Muslim kan? Saya Muslim. Ya, ini jangan karena deh. Saya tidak butuh karenamu. Yang saya tanya tadi kamu nggak jawab. Menurut kamu agama baik itu agama apa? Apapun agamanya itu baik. Kalau gitu kenapa kau nggak masuk Hindu, Buddha atau Kristen? Kristen nggak perlu sholat. Karena saya memilih Islam. Gitu. Kenapa kamu memilih Islam? Karena saya terdidik dari kecil oleh keluarga dan juga ada pengarahan ke agama Islam. Begitupun orang yang mempunyai agama Kristen. Begitupun sebentar Ibu. Kamu tahu nggak artinya kafir? Tahu saya arti kafir bagaimana? Apa artinya kafir itu apa? Menurut agama lain, orang yang menurut agama saya, ya sebentar menurut agama kamu. Tanpa mengurangi jangan ada yang masuk, jangan ada yang masuk dong. Ini perempuan, ngapain masuk kalian? Iya, saya tanya. Tadi pertanyaan saya nggak kamu jawab. Saya menjawab, tapi Ibu udah ngomong. Kamu jangan kayak Oten deh. Oten itu ketika satu ditanya langsung banyak kali jawabannya. Kau sudah makan, Nora? Sudah. Kamu makan apa tadi? Makan nasi campur ikan. Kamu minum apa? Air putih. Kamu minum apa? Minum teh. Selesai. Tidak perlu saya ambil telur di kulkas, saya goreng, baru saya ambil nasi. Semua jawaban itu ada penjelasan. Saya bertanya sama kamu, Dek. Kenapa kamu nggak masuk Kristen aja kalau Kristen itu juga baik gitu? Karena saya sudah menjawabkan. Karena saya terdidik dari Islam, begitupun orang yang beragama lain. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Jangan karena kafir itu artinya apa? Kafir itu adalah keluar dari jalur agama yang udah ditentukan orang tersebut. Dek, kamu harusnya malu, Dek. Kamu katanya dididik dari kecil.
Saya dididik bukan dari kecil belajar Islam. Karena saya Kristen dulunya. Paham ya? Kalau kamu mengatakan kafir adalah orang, itu murtad, Dek. Murtad. Kafir itu artinya, kau jelaskan saya, kau dengarkan saya. Ternyata kamu yang lahir dari Islam dari kecil, kamu butuh nasihat dari seorang mualaf. Kecilkan, Dek. Murtad itu yang keluar dari agamanya. Agama asalnya itu murtad. Nah, kafir itu berasal dari kata apa, Dek? Al-kafirun. Astagfirullahalazim. Dek, kamu naik ke atas, sebentar, sabar. Kamu naik ke atas. Saya kamu memang naik ke awam. atas. Sebentar, Diam saya dulu. memang Loh, tapi awam. katanya kamu dididik. Sebentar, Ibu. Saya memang Tapi awam tunggu dulu. dalam. Oke, sekarang saya gini aja deh. Itidal itu apa? Ibu, saya memang awam Itidal dalam itu apa? dalam Itidal arti itu apa? secara Itidal itu religius. apa? Itidal itu apa? Itidal itu apa? Kalau kamu katanya saya dididik dari kecil oleh orang tua saya Islam bla 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 bla. Hei, jangan seperti si Paulus yang suka menyamar-nyamar. Jangan ya. Buka mic Mirna, tanggapi. Tadi saya tanya sama kamu, agama yang baik apa? Kamu bilang semua. Kristen ada baiknya, baik. Kenapa nggak masuk Kristen aja? Itu satu poin. Terus yang kedua, ya, saya tanya kamu, kafir itu artinya apa? Kamu bilang yang keluar dari agamanya yang pertama. Lah itu murtad, bukan kafir. Kafir berasal dari kata apa? Ya saya awam ya bla bla bla. Alah, Dek, kalau kamu masih awam, jangan naik ke room ini. Room ini adalah room diskusi, Dek. Kami di sini diskusi, tidak menarik keimanan seseorang untuk mengimani agama kami. Kenapa kamu turun? Oh, turun dia tuh. Biar dia dengar dari bawah. Izin dulu, Ito. Kami di sini, ya, hanya untuk menjawab syubhat-syubhat dari saudara-saudara kita yang sebelah, dari orang Kristen yang selalu menghujat mengatakan bahwa Allah itu beranak, Nabi Muhammad adalah ini, Al-Quran ini adalah penipu, pembohong. Datang kamu menasihatin saya. Saya dididik bukan dari orang tua Islam. Saya dididik dari kecil itu hanya menyembah manusia. Paham? Nah, ketika kamu naik, kamu mengatakan dari kecil saya dididik oleh tentang ini bla 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 tentang Islam. Bersyukur kamu. Tapi ketika saya tanya kafir itu berasal dari bahasa apa, dari kata apa, kafir itu artinya apa, kamu aja udah salah. Tidak aja belum tentu kamu nanti tahu. Ya saya, sami Allahu liman. Kamu lanjutkan aja, mungkin kamu nggak tahu. Belajar dulu, Dek. Belajar. Kalau memang kamu seorang muslim, belajar dulu baik-baik. Jangan naik room ini ya. Dan terus, saya terima nasihat kamu, Dek. Kita udah toleransi, Dek. Ketika agama lain beribadah di rumah ibadahnya, kami nggak ada ganggu, Dek. Itu toleransi kita kok. Kami membiarkan mereka beribadah di rumah ibadahnya masing-masing, bukan di rumah ya. Silakan. Kamu jangan bilang kalau Islam tidak toleransi. Kalau Islam tidak toleransi, habis semua di sini. Gak boleh begitu dong. Naikkan Dep. Dia mengatakan kenapa semua komal muslim takut sama dia. Dep, kau naik, Dep. Urusan kita dari dulu belum selesai, Dep. Kau naik, Siapa sih, Dep? Itu yang Siapa sih, Dep? itu, Bunda. Kenapa disantahan? Gak ada remnya. Itu yang masang. Aduh, noise. Kenapa? Noise. Bang Domba noise, Bang Domba noise. Coba gimana? Itu Bunda yang taping kau nenek Nora. Oh, si Dev. Dep, kau naik, Dep. Dev itu hanya modal congol, ngapain? Ada ditarik-tarik dia nggak mau naik itu. Boleh nggak, Bunda? Bunda Nora, kalau menurut Asran gini. Kalau semisal kamu dia tadi bernarasi bahwasanya berstatement bahwasanya semua religions itu benar, semua agama itu baik. Bro, kalau seperti itu ya ngapain ada hukum halal haram? Kalau semisal seperti itu, kenapa ada anjuran menikah sesama agama? Kenapa ada larangan untuk menikah dalam agama lain? Kenapa, kalau boleh bilang, kenapa kayak ada satu hal yang diharamkan, satu hal yang dihalalkan? Kenapa ada itu kalau semua agama itu baik? Semua agama itu benar?
Ya, Bisa aja Bang dong Sam. kayak Islam nih, nggak mau sholat Jumat, ya udah numpang ke gereja aja. Gereja males ke mingguan, kenapa ke masjid aja? Bisa dong kayak gitu. Kalau misalkan semua agama itu benar. Tapi pada nyatanya kan enggak. Dia mengatakan di sini bahwa dia itu masih awam. Maksudnya gini, Bunda Kak Nora ya. Sebaiknya ya antara teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen ya, ini ketika bernarasi itu harus tanggung jawab. Contohnya kayak saudara kita tadi yang mengaku Muslim, dia mengatakan apa? Saya dididik dari kecil Islam gitu loh. Tapi ketika ditanya tentang iktidal saja itu nggak tahu. Ini kan memalukan. Menurut saya ya, saya sebagai seorang Muslim saya malu. Ketika dia ditanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini nggak tahu, nggak paham dia. Ini kan memalukan kita gitu loh. Ya Arti kafir aja Bang Thomas. Iya. Jadi bingung Kafir kita, aja. apakah dia pernah sholat Dia atau Islam. enggak gitu loh. Kafir katanya keluar dari agama, itu murtad. Iya, kita kan malu Kak Nora ya. Umat Muslim itu Iya. minimal kita sholat itu minimal ya itu 5 kali dalam sehari. Minimal. Dan kalimat sami Allahu liman hamidah itu sering diucapkan pada waktu sering sholat. diucapkan juga kan. Tapi ketika ditanya nggak tahu, nggak paham. Iktidal itu apa? Nggak paham. Buatlah dalam sehari sekali aja deh dia sholat. Pasti dia ucap juga kan. Buatlah dulu dalam sehari cuma sekali 2 kali. Entah mungkin dia waktu zuhur dengan isanya. Kalau tiap hari dilakukan dia, walaupun dia bolong-bolong, tapi dia akan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kan begitu. Tapi kok, ya Allah. Kafir aja dari situ udah. Kata kafir kafaro, dia aja nggak tahu. Ya saya ini ilmu saya memang saya akui. Kalau kok saya tidak mengatakan orang yang naik di sini harus pintar, tidak. Tapi setidaknya Ini ada jangan tapping kamu di bawah, naik. Bunda. Biarin aja. Jangan kamu naik ketika orang lagi bertinju, kamu datang ke sana bawa minuman. Habis juga kok di situ nanti. Awalnya aja dia ngomong itu sudah salah kosakatanya. Entahlah dia ini ada. Dia mungkin masih bingung ya. Mungkin dia mau berkata seperti ini kan Nora. Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Betul. Ya. Mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama itu baik, tidak semua agama benar. Agama mengajarkan kebenaran betul, tapi tidak semua agama itu benar. Bagi kami ya hanya satu, Islam yang betul, yang benar, ya, gitu loh. Jadi kalau kalian mengatakan semua agama benar, berarti kalian juga mengakui bahwa Tuhan itu banyak. Karena apa? Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu juga banyak dan berbeda-beda. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah anak manusia. Apakah itu semuanya benar? Kalau agama semuanya itu benar, berarti Tuhan itu banyak, bukan hanya satu gitu loh. Jadi harus dipahami itu, ya, yang bernarasi. Dia mengatakan tadi apa? Dia diajarkan dari kecil ya. Dari kecil. Akhlak Jadi yang gini, baik Bang. apa? Tunggu dulu, sedikit tumbal. Sedikit deh. Langsung Bunda. Ya, saya karena nggak punya anak perempuan ya. Saya karena nggak punya anak perempuan. Tapi adik saya punya anak perempuan itu umur 5 tahun, 6 tahun itu aja. Sekarang dia sudah kelas 2 SD, kelas 3 SD. Itu di dalam rumah kalau berkumpul dengan anak saya, padahal mereka tuh udah noise sudah. Padahal mereka bersepupuan. Itu dia tidak mau lepas jilbabnya. Padahal belum balik. Anak saya itu belum disunat yang laki-laki. Karena masih kelas berapa SD? Kelas 3 SD. Belum balik. Anak itu kelas 2 SD yang perempuan itu, anak adik saya. Itu belum balik. Tapi kalau dia di rumah ketemu sama anak saya, itu tidak mau lepas jilbabnya. Nah dia, saya tengok VT-nya, katanya diajarkan baik. Gimananya? Bukankah kewajiban bagi perempuan itu untuk menutup auratnya? Gimana sih? Ayo tutup dulu auratnya dek, itu wajib. Ya dek ya. Saya pikir kau diajarkan yang baik bagaimana?
Itidal aja nggak tahu, menutup aurat aja enggak. Terus datang kau nasihatin di sini katanya semua agama baik. Gigi kiper kau. Jangan kau pancing saya deh. Saya orangnya santun ketika orang tuh santun. Lanjut Tumbal. Itulah. Ketika dia mengatakan tadi semua agama itu baik, maka saat penciptaan langit dan bumi ini berarti Tuhan semua agama ini gotong royong dong. Benar. 6 agama ya. 6 Iya, agama. gotong royong. Sekarang Konghucu datang kan? Ya itu semua agama sama. Aduh. Tunggu dulu Om Domba. Mungkin ada mau disampaikan Om Domba. Biar nekas neoten. Tadi ada saat itu. Ya turunin dulu Om Domba ya. Oke, silakan yang mau saudara-saudara kita. Saya lihat di YouTube-nya Bang Zuma ya, melive-kan ini. Dia bilang begini, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penontonnya Bang Zuma ya, yang di YouTube akunnya Bang Zuma. Di sini dituliskan begini, bukan muslim itu mah, sebrutal-brutalnya gadis muslim, gak mungkin gak paham apa itu kafir. Assalamualaikum penonton di YouTube-nya sahabat Bang Zuma. Saya sapa dulu ya. Mereka melive-kan apa kita. Terus di penontonnya Abang Lensa News Muslim. Masya Allah sehat selalu. Terus di di mana lagi nih ya? Saya juga nggak tahu ini. Apa channelnya ini? Nama YouTube-nya Zulkifli M Abbas ya Bang Zuma ya. Terus di mana nih? Ini semuanya baru itu yang live saya lihat. Ya lanjut deh. Ya lanjut deh. Yang mana sih lebih tua, saya tuh itu ini. Umur berapa kau? Aku 84. Oh, saya di atasnya itu. Berapa? Kau udah 43. Oh beda 2 tahun ya kita. Ya itu aja lah udah. Waalaikumsalam Bunda Nora ya. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Sehat selalu Bu. Sehat juga semua di sana. Iya. Bang Zumanya kemana? Belum ada Oten. Nanti kalau ada Oten suruh Bang Zuma naik ya. Bilang ya. Lanjut. Bang Zuma monitor ya. Ya lanjut. Bagi saudara-saudara kita yang ini, ada nih. Yohanes, silakan naik Yohanes. Bawa data ya Yohanes ya. Jangan cuman omong di sini, omong doang ya kan ngebacot. Iya Paman katanya. Ya, selamat pagi Bapak Yohanes, Timotius, Markus, Lukas. Selamat pagi Om Yohanes. Seru Bang Zuma semalam, iya. Saya mau Om tanya Yohanes. Nora naik, user naik. Om Yohanes, selamat pagi. Om Yohanes, sekali lagi Om Yohanes. Silakan tanggap. Salam Om Yohanes. Nggak ada, mohon maaf ya. Oke, siapa tadi itu? Iya, enggak tahu tuh user tuh. Nah, janganlah karena kalau nggak bawa data cuman ini aja di sini. Silakan. Sekitar dia ngerojak sini siarnya di bawah. Masa Kia harus menjelaskan Bang, belum lagi apa itu mahurutnya salahkanlah hujat. Wah. Dia nggak Kristen itu. Nggak Kristen, memang dia Islam, tapi nggak tahu Islam apa dia. Nah, ini user ini. Ya, selamat pagi user. Mau nanya apa? Bang? Kakak? User? Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Ya pagi. Kristen Bang? Iya Kak. Silakan Bang. Mau tanya apa? Tanya apa Bu ya? Tadi katanya di bawah mau tanya. Iya mau tanya Kak Nora aja. Ya tanya apa?
Kak Nora dulu mualaf ya? Iya, saya dulu mualaf, sekarang jadi mukalaf. Oh. Silakan Bang. Dalam mualaf gimana kira-kira perkembangan gimana ya kehidupan sehari-hari lah, misalnya etikanya, akhlaknya gimana tambah bagusnya? Etika akhlak begini Bang, ketika Abang menghadapi seorang pencuri, apakah Abang menawarkan segelas kopi, menawarkan dia makan? Bisa juga, tergantung Kak, tergantung situasi. Oh, jadi datang dia merampok, baru menodongkan apa? Minum dulu yuk kita, apakah begitu ya Bang? Enggak, kan tadi kan ketika menghadapi pencuri. Jadi kan Ya. itu masih harus dikembangkan. Nah, Gini, ketika dia maling motor Abang, terus itu Abang baru. tawarkan dia. Jadi begini Bang, ya Iya. sebentar kan Abang bertanya, saya hanya bertanya itu saja. Nah, Iya. jadi begini Bang, sikap kita itu tergantung dari orang yang kita hadapi Bang. Abang santun, saya santun Bang. Tapi ketika Abang ngerocos, ya, Abang menghujat Nabi saya tidak bisa diam. Abang menghujat saya, silakan Bang. Enggak, Kalau saya maksudnya tunjuk- bukan masalah. Sebentar dulu Bang, sebentar. bukan masalah Kan Abang agama, Kak. tunggu dulu Bang. Kehidupan Abang bertanya sehari-hari saya. Kakak, Iya, tambah bagus setelah sabar. Islam. Saya dengan tetangga baik-baik saja Bang. Iya, itu ya yang saya tanya. Saya dengan tetangga baik-baik saja Bang. Iya. Cuman begini Bang, kita ini kan di dunia media sosial. Tujuan kita membuka room ini kan untuk berdiskusi. Terlepas dari keimanan abang-abang mengimani menuhankan siapa itu terserah. Tetapi yang kita diskusi di sini, apakah layak dan pantas sesembahanmu itu disembah? Apakah layak dan pantas sesembahan saya disembah? Itu simple Bang. Ayo kita diskusi pakai data. Itu mudah-mudahan tidak ada yang namanya penghujatan. Iya, Kak. Maksudnya pertanyaanku pun simpel Kak. Istilahnya saya nggak mempermasalahkan masalah data kita masing-masing. Maksudku yang bertanya gini dong. Menurut Kakak setelah dulu di Kristen dan sekarang berpindah ke Islam, kira-kira bagaimana? Kan bisa setelah Islam aku jadi seperti ini, nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, nggak gampang merbada kata orang Batak, nggak jabirun kata orang. Gimana kira-kira itunya? Jadi kalau kira-kira memang betulnya kenyamanan itu yang mau ku pertanyakan, bukan masalah Nabi kita dihina lalu kita membela, bukan gitu Kak. Oke. Jadi saya jawab boleh ya Bang? Izin? Boleh. Saya jawab tolong. Oke. Jadi begini Abang ya. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Bapak ibu saya semua Kristen, nenek moyang Kristen. Ketika saya masuk Islam, yang saya tahu di dalam Al-Quran pun juga dikatakan Allah itu menguji, mencobai hamba-hambanya yang beriman, yang bertawakal hanya kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang datang kepada saya itu adalah ujian dari Allah, untuk Allah melihat sampai seberapa kuat, sampai seberapa sabarnya kita menerima ujian cobaan dari Allah. Nah, kalau yang Abang katakan sabar atau apa, ya namanya manusia ya Bang. Tidak mungkin tidak pernah marah, tidak mungkin tidak pernah nangis, sedih atau bla 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 bla. Atau ketika datang ujian itu kita merasa ujian itu berat, tetapi apakah itu jadi menggoyahkan keimanan saya? Ternyata masuk Islam ini begini ya. Di Kristen lebih enak. Ternyata masuk Islam itu begini ya. Itu tidak Bang. Saya menganggap itu hanyalah sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan saya dan tawakal saya kepada Allah. Begitu Bang. Tapi satu cerita ini ya. Kalau Abang tanyakan sama saya seberapa apanya, saya kasih tahu sama Abang, kalau orang yang mualaf dari keluarga Batak itu mengerikan Bang. Saya kenapa tanya mengerikan? Ya karena pada waktu saya masuk Islam itu bapak saya pada waktu tahu, bukannya saya disayang-sayang, bukannya saya dimanja-manja, bukannya saya malah diapain, masih mending dimarah Bang. Tapi ini habis saya dipukulnya Bang. Bahkan saya tidak dianggapnya anak lagi. Nah, tapi satu poin begini Bang. Bapak saya dulu Kristen,
Itu saya jujur sekali, itu jarang ke gereja. Malas. Dia jarang ke gereja. Terus dia suka duduk di lapo tua, minum. Terus lillahi ta'ala, memang betul. Main togel, toto gelap, ya kan? Itu. Dia main itu dulu, Bang. Makanya pada waktu bapak saya masuk Islam, saya tidak sampai berpikir itu dia nggak sanggup ini 5 waktu. Nggak sanggup. Ke gereja aja yang sekali seminggu aja malas. Apalagi yang 5 waktu. Ternyata tidak, Bang. Alhamdulillah ketika bapak saya masuk Islam, 5 waktu itu tidak ada bolong. Saya saksi hidup. Allah juga. 5 waktu tidak ada bolong, Bang. Jadi kami masuk Islam ini ternyata merubah kehidupan kami yang dulu memang malas, akhirnya jadi rajin, Bang. Itu, Bang, salah satu. Gitu, Bang. Bapak saya dulu kalau pulang kerja, woi jam 4 pulang kantor, mandi jam 5 udah pergi ke Lopo. Duduk di situ cerita sampai jam 10, jam 11 malam. Kadang pulang pagi kalau hari Minggu. Kalau hari Sabtu nggak sekolah. Kalau hari Sabtu kan nggak kerja karena pegawai kan. Kalau hari Sabtu nggak kerja, hari Minggu itu nggak pulang ke rumah. Malas ke gereja. Sampai mama saya bilang, ayo ke gereja kita, ke gereja kita. Dia malas. Ya memang malas. Gereja apa dulu, Pak? Mama saya GPDI, saya GBI. Saya dengan mama saya beda. Malas bapak saya. Tapi itulah, pada waktu dia minta disyahadatkan, dia mau masuk Islam. Itu jarak waktu saya masuk Islam 2003, beliau 2007. Itu susah kali. Susah kali ke gereja. Tapi makanya saya bilang, saya berpikir begini, ini mau nggak nih nanti 5 waktu ini? Bangun subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata alhamdulillah. Jadi memang makanya saya katakan hidayah itu mutlak hanya dari Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gitu aja, Abang. Buktinya Dulu apa? Dulu kakak Malap itu masih apa ya? Masih lajang ya? Saya gadis. Iya. Saya ibaratnya ketemu sama suami saya itu yang Islam itu karena dia berapa bulan kemudian setelah saya Islam, dia karena mendengar ada yang mualaf di situ, dia ketemu sama Pak Ustadznya, dia minta Pak Ustadznya itu datang ikut untuk melamar. Gak ada kami pacaran. Oh gitu. Iya, itu perubahan dalam hidup kami, Bang. Karena alhamdulillah kami satu keluarga itu masuk Islam, Bang. Oke, saya satu lagi, Kak. Satu lagi yang saya tanya. Silakan. Kakak kok bisa, kan dulu kan GBI. Rajin dulu ibadah ya? Kecil kan? Rajin. Nah, terus masih status masih lajang. Apa ada dulu mengalami suatu tekanan perasaan dan segala macam, terus jadi seperti tidak ada pegangan dalam kerohanian gitu? Tekanan dari keluarga gitu atau dari lingkungan atau entah dari mana lah yang bisa membuat saya nggak ada ketidaknyamanan di lingkungan saya, Bang, itu Kristen semua. Di lingkungan kami ada 7 gereja. Di situ Islam itu artinya murni hidayah lah, Kak, ya. Ya, karena saya bertanya sama Pak Pendeta pada waktu itu mau Paskah. Yang membangkitkan Yesus ini siapa? Allah Bapa. Yang kita tahu Bapa ini adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti saya punya berapa Tuhan? Walaupun 3 pribadi satu hakikat akan blunder semuanya itu. Tapi intinya ketika Tuhan saya dibangkitkan Tuhan juga, saya tidak terima itu. Kalau mau berpikir ya, saudara-saudara Kristen kalau mau berpikir, walaupun akan dijelaskan 3 pribadi satu hakikat bla 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 bla, tidak akan bisa mereka hindari yang namanya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi satu hakikat. Intinya ada lebih dari satu Tuhan. Saya tidak terima begitu. Begitu, Bang. Ada lagi, Bang? Itu aja, Kak, yang mau saya tanyakan. Ya istilahnya kan bagi ya saudara-saudara yang sudah mualaf, ya saya bertanya sama kakak tadi hanya sekedar mengetahui saja bahwa ada perubahan yang sangat positif ketika kakak
berpindah dari satu iman ke iman yang lain. Cuma ya ini hanya bukan nasihat sih, bukan pendapat. Ya, Karena seperti kakak bilang tadi, ya siapa yang nggak beratnya terpancing ketika imannya, nabinya dan apapun itu namanya ketika terhujat, kan gitu, seperti itu kan? Ya, betul lah Bang. Nah, jadi ibaratnya kakak tampil lah ibaratnya sebagai seperti kalau kita bilang nanti pembela seperti kurang pas karena Tuhan kita nggak mungkin kita yang bela kan? Nah, tapi mengedukasi gitulah ibaratnya. Iya, benar. Mengingatkan orang mungkin kan gitu. Iya. Cuma gini loh Kak. Ya, bagi saya sebenarnya situasi bagi orang yang murni, situasi itu tidak bisa mengubah siapa asli dia. Ibaratnya ada seorang pernah ibaratnya cerita ini ketika dia menyelamatkan hewan-hewan dari satu hutan kebakaran, lalu dia menyelamatkan ular, rupanya terpatok dia. Iya. Terpatok dia, terus kawannya bilang gara-gara kau menyelamatkan ular yang terpatok kau kan. Cuma dia berkata, sekalipun aku dipatok, tidak akan mengubah jati diri saya orang yang suka menolong. Kira-kira seperti itu. Saya di situ loh Kak gini. Ya ketika kita berubah pola pikir, pola paham kepada hal yang paling positif, maksudnya itu sesuatu yang harus sangat dipertahankan supaya memang membuat satu simpati besar kepada kayak umat yang lain kan gitu. Tapi memang ketika kita hadir juga terpancing, kalau bisa gini loh, ketika kita mualaf di Islam itu, maaf Kak bukan menggurui, kalau bisa kita itu adalah mualaf yang memang penuh kasih, ya cerdas ya harus. Tapi harus berbeda dengan mualaf yang lain. Kan ada yang mualaf itu saya lihat, waktu Kristen dia baca Alkitab pun dia jarang. Tapi setelah Islam dia malah Alkitab makanan dia sehari-hari. Dengan syarat sepertinya dan sepertinya. Mau apapun motivasi dia membuka itu, ya urusan dia lah. Tapi menurut aku gini, tidak akan mengurangi rasa iman kita dan siapa kesucian iman kita. Ketika kita memang mau berdakwah, mau siar, ya kita dengan hanya kebaikan dan menekankan kebaikan supaya orang bisa termakan dengan kebaikan kita. Artinya mau api pun tadi yang datang mau menyerang kita, karena kita udah kita air, selesai sudah kan gitu. Tapi terkadang kan kita terpancing ketika datang api, kita pun bensin. Jadi seakan-akan kita terakhir jadi serang menyerang. Jadi sehingga ada satu opini dari orang, misalnya orang Kristen ketika sudah masuk Islam, nanti jadi begini, ataupun ketika orang Kristen masuk, orang Islam masuk Kristen, nanti jadi begini. Kenapa? Karena saya rasa orang murtadinnya, bahkan orang mualafnya, setelah mereka pindah, mereka malah mengutak-ngatik asalnya. Jadi menurut aku ini kurang pas. Kalau menurut aku, mau mualaf pun kita memurtadin, bukan kita menjadi pembela agama kita yang terakhir dan yang menjelek-jelekkan agama kita yang pertama. Tapi ketika itu kita lakukan kebaikan demi kebaikan, lalu orang berkata, Kak Nora ini setelah masuk dia Islam memang luar biasa. Oh, itulah. Satu lagi Kak, satu lagi ini terakhir ya, terakhir. Anakku paling besar adalah lulusan pesantren Kak. Dia sekarang Kristen. Ketika kutanya kepada dia tentang Islam, dan mulai saya sedikit ibaratnya seperti mendiskreditkan Islam, dia marah Kak. Padahal dia guru sekolah minggu, sekarang dia marah. Pak, kenapa harus diurusi itu? Kenapa harus diganggu itu? Padahal aku mencoba Kak. Jadi artinya anakku ini ibaratnya sepertinya anakku ini yang memotivasi saya, sehingga ketika saya berbicara dengan kawan-kawan yang mualaf baik yang pesantren mana itu Bang? Pesantren mana dia itu? Gak usah lah dulu, tadi mana lah, gak usah terlalu apa dulu. Tapi saya pasti Jangan gak berbohong. Jangan framing. Saya pasti gak berbohong. Saya pasti gak berbohong. Tapi inilah maksud saya. Maksudku
Alangkah luar biasanya cerita Kak Dia Nora. lulusan pesantren, dia masuk Kristen karena apa? Biar saya tahu dulu abang. Hah? Dia kan lulusan pesantren. Nah, Dia masuk Kristen. Dia emang Iya. aslinya dasarnya dari mana? Kristen atau? gini loh Kak, hari itu dia pacaran sama orang Kristen gitu lah. Bukan, dia masuk pesantren ngapain? Nggak tahu dia dulu di apa oleh keluar apa Lawan ya. kan bohongnya. Jual keripik kali, keripik balado. Sabar abangku sabar. Dia masuk pesantren mau ngapain? Dia masuk pesantren dengan status agamanya Kristen atau bagaimana abang? Dia ya pasti Muslim lah Kak, pasti Muslim. Ini anak kandung abang. Iya, bukan santren apa Kak, sekolah Islam itu apa namanya, misalnya Sanawiyah, Madrasah. Madrasah. Oh, berarti dia sekolah kayak begini. Contoh, sebentar dulu. Iya. Sebentar. Contoh ya, ada teman saya dulu waktu kami Kristen SMA, ada teman saya itu Kristen tapi dia sekolahnya di Muhammadiyah. Seperti itu. Dia Kristen tapi dia sekolahnya di Muhammadiyah. Bukan berarti dia masuk- ini 100% dia Muslim. Terakhir dia tamat dari MAN. Iya, MAN. Bukan, ini anak abang ini anak kandung apa bukan gitu loh. Anak kandung? Abang Kristen? Iya, Kristen. Kenapa bisa dia masuk Islam? Dulu gini kan, istri saya itu kan dulu orang Islam. Jadi jadi dibawa emaknya lah kan gitu. Jadi abang udah pisah, istri abang masuk Islam lagi, anak ini dibawa gitu. Iya, gitu. Oh, saya pikir apa? Terus dia Jadi lulusan maksudku kan pesantren. Pesantren maksudku- atau hanya sekolah? Bukan pesantren, sekolah agama itulah, sekolah agama. Oh, sekolah agama. Berarti bukan pesantren abang, beda Bukan. pesantren. Ya. Nah, yang dia dari SD dia kayak macam madrasah. Terus yang terakhir dia MAN lah Kak, MAN. Iya, Madrasah Aliyah Negeri. Jadi yang pernah saya tanya ketika gimana dulu Islam gini. Terus terakhir dia nggak mau, dia marah, dia jangan diurusi yang nggak mengerti Bapak. Jadi ini kok lain ya. Bahkan dia pun bercerita, saya dengar sama kawan-kawan, nggak mau dia cerita tentang agamanya semula. Gitu loh. Kenapa dia nggak mau cerita katanya bang? Nggak, karena itu katanya nggak urusan kita, kalau ya udah kita tinggalkan ya sudah. Sama-sama bagusnya itu Pak, kata dia. Sama-sama bagus. Itu udah salah bagus. berarti dia. Berarti dia waktu sekolah dia tidak cermati gurunya bang. Bukan, paling sedikit mungkin gini. Ngapain lagi diurusi yang sudah lah kan gitu dia. Iya, dia waktu ngomong tadi. begitu udah ada TikTok bang. Udah dia tengok TikTok bang. Udahlah. Udah. Nah, dia nengok nggak kayak si CP, si Kiamat yang membahas Al-Quran, baru menghujat mengatakan Nabi saya raja seks. Gini. Dengar, dibilang. Oh, dia udah nontonnya kayak begini bang. Dia udah nonton si CP, si Kiamat dengan si RK, si Edis. Udah dia tonton bang. Terus nggak usah ke dia ya, nggak usah ke dia ya. Nggak tunggu dulu bang, nggak usah ke dia. Abang aja lah. Ketika Nabi saya dikatakan raja seks sedunia, menurut abang kami harus diam aja gitu bang. Iya, saya nggak terima memang kok dibilang itu. Nah ya udah bang, inilah gunanya kami membuka komal-komal bang. Tetapi maaf bang, dari dulu saya narasi saya tidak pernah mengatakan Yesus walaupun raja di atas segala raja, apakah termasuk raja seks? Saya tidak pernah mengatakan begitu bang. Iya. Jadi begini abang ya, saya tutup aja. Kalau memang abang tidak ingin berdiskusi tidak masalah, saya terima. Tapi abang nanti akan ujungnya nanti diserang. Saya tidak mau. Abang selagi santun, saya akan menerima abang santun juga. Begini abangku. Nah ketika seperti oknum-oknum yang saya bilangkan tadi, kami memang tidak terima bang, apalagi mereka mengatakan nabi kami itu penzina, menggauli budak tanpa adanya data yang konkret bang. Karena apa bang? Mereka membuka hadis. Nah tentang bagaimana sanadnya hadis itu, periwayatannya mereka sama sekali tidak tahu. Jangankan tentang periwayatannya bang, membaca Arabnya aja mereka sama sekali tidak tahu bang. Mereka tidak ada ilmu, tetapi seenak saja mentafsirkan hadis dengan Al-Quran kami bang. Disinilah kami membuka bang. Karena apa bang? Kalau di dunia nyata mereka sudah mampus bang. Dakwait itu dibuat umat muslim bang, karena hujatan mereka. Sayangnya mereka hanya berani berkoar di media sosial. Dan kami membantah syubhat-syubhat itu juga di dunia media sosial. Untuk apa bang?
Satu, mencegah terjadinya pemurtatan, Bang. Abang karena tidak lihat bagaimana cara saudara-saudara Kristen memurtadkan saudara-saudara kami dengan cara yang berbeda-beda, Bang. Salah satunya yang sudah saya alami adalah dengan cara pernikahan, Bang. Mereka menikahi saudari kami, terus sudah ada anak, si laki-laki akhirnya masuk Kristen dan memaksa si perempuan istrinya untuk berpindah agama ke agama Kristen, Bang. Udah ada satu contoh. Kalau tidak mau, anak ini akan diambil, Bang. Nah, ini yang salah satu sudah menyalahi, Bang. Pemurtatan itu yang akan kami cegah. Kedua, pemurtatannya dengan apa? Maaf, Bang, saudara-saudari kami yang dalam keadaan susah, mereka menawarkan sesuatu barang. Sudah ada banyak bukti-buktinya, Bang. Menawarkan yang berupa makanan atau apapun, uang atau apapun itu, dan menerima Yesus sebagai Tuhan, baru akan dikasih, Abang, dan ditanggung biaya hidupnya setiap bulan. Ini mirisnya. Makanya saya selalu menegaskan kepada saudara-saudara Muslim, ketika ada saudara-saudara kita yang susah, kalau kamu mampu membantunya, ayo, mampu, berikan bantuan itu. Karena apa? Seperti ini sudah terlalu banyak, Bang. Kami di sini hanya untuk itu, Bang. Kalau untuk menghujat penghujatan, saya akan selalu membilangkan kepada host, ketika ada saudara Kristen sudah menghujat, tidak memakai data, turunkan. Kami tidak ingin meladeni penghujat. Tapi kalau dia pakai data, kami akan terangkan data itu menurut keilmuan kami. Itu aja simpel sebenarnya, Bang. Memang betul agama tidak untuk diperdebatkan. Tetapi kalau berdiskusi itu boleh, dianjurkan. Karena salah satu dakwah syiar Muslim itu ya seperti itu, Bang. Memberitakan kebenaran, bukan menutupi. Tapi terlepas dari itu, hidayah itu mutlak milik Allah. Allah memberikan hidayah itu dengan berbagai cara, Bang. Bukan pun, makanya saya tadi terangkan. Setelah saya masuk Islam, saya diusir kok. Tapi tiba-tiba berapa tahun kemudian bapak saya masuk Islam tanpa saya kasih tahu, Pak, Yesus ini sebenarnya bukan Tuhan. Pak, tidak ada, kami tidak pernah bertemu kok. Tapi kenapa dia datang ke rumah saya, dia minta disyahadatkan? Ya itu, makanya saya bilang, Bang, hidayah itu murni dari Allah, hanya untuk kepada hamba-hamba yang dipilihnya, bagi yang mau menjemputnya. Terlepas dari perbuatan si Islam itu bagaimana, kalau memang Allah sudah memberikan kebenaran sama dia dan dia menerima kebenaran itu, ya dia Muslim, Bang. Selesai. Dia tidak bisa dipertentangkan, Bang. Itu aja yang saya tanya, itu aja ya. Jadilah kakak semakin baik, itu aja. Amin. Terima kasih, Bang. Baik dan bisa dilihat orang ada perubahan. Ya jangan kita setelah udah Islam tadi malah semakin pintar kita mempelajari. Assalamualaikum semuanya. Nah, itu aja. Waalaikumsalam. Iya, oke. Terima kasih ya, Bang. Sehat selalu. Pak User, sedikit aja Pak User, sedikit aja. Saya pengen tanya satu hal, ya mungkin di sini dijawab langsung turun aja, karena nggak panjang nih pertanyaan saya. Kalau di iman Kristen ada nggak kewajiban untuk berdakwah? Atau kewajiban berdakwah itu hanya untuk para pendeta atau seperti apa? Coba Pak User dijawab. Yang jelas sebenarnya gini, kalau kita mau mengerti kekristenan itu, yang paling utama jadilah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat orang, yang menjadi betul ada Kristus, betul ada kasih. Jadi nggak pada kita berkuar-kuar. Bang User salah, Bang. Bang User salah, Bang. Di dalam Markus 16 kan sudah dikatakan Yesus, beritakanlah Injil. Iya, jadi saya ngutip satu. Jadi nanti kalau saya tunggu dulu, Bang. banyak, Berarti ada waktu. bukan. Berarti abang ini juga agama syiar, Bang. Iya kan? Enggak. Hanya kelakuan kita aja tanpa kita bicara, orang akan senang nengok kita. Jadi user, bentar, user, Anda salah, Bang. Saya orang Kristen, Bang User, Anda salah. Apa yang dikatakan Nora itu betul. Artinya orang Kristen itu harus walaupun sama-sama Kristen. Bentar dulu, Bang. Jadi artinya orang Kristen itu juga harus syiar, harus memberitakan Injil. Betul. Tapi salah satunya yang saya pegang. Bentar dulu, Bang. Kita Bang. malah berkuar-kuar cara hidup mau aman enggak selesai. Ya. Enggak menyakiti Jadi orang perilaku. enggak selesai. Bentar, Bang.
Siar itu wajib, tapi perilaku juga wajib. Perilaku hidupmu, moralmu, akhlakmu itu juga lebih wajib. utama. Gitu Bang. Jadi kekristenan itu bukan cuman siar, tapi perilaku, akhlak, moral itu lebih juga utama. harus berbarengan dengan siar dakwah dalam kekristenan, yaitu beritakan Injil. Supaya apa? Memang pemberitaan Injil itu harus kepada semua orang. Masalah terima atau tidak kembali kepada orangnya. Maka dari Islam sendiri juga mereka membentengi iman teman-temannya Islam, itu hak mereka. Tapi orang Kristen juga punya hak untuk memberitakan Injil. Terima Yesus atau seperti yang tidak Kak Nora urusan kedua. katakan, beritakanlah Injil, artinya dengan cara hidup aja. Kalau mana tahu Iya kita Bang, artinya nggak gini bisa Bang, artinya pintar. gini Bang, akhlak dan moral Hidup itu aja. dengerin Bang. Jadi nggak Akhlak dan pintar moral, ngomong, perilaku kan? hidup. Malah dibilang orang Bentar kita dulu. Bentar Bang, akhlak dan Iya, moral, perilaku itu harus berbarengan Bang. Dengan apa? Dengan siar. Nggak cuman perilaku. Hidup kita harus benar, harus. Tapi juga Ya, harus itu kasih terutama. tahu ke orang Yesus itu Tuhan. Ya, harus juga berbarengan Bang. Ya kan udah saya jauh abang dengan salah satu ayat di Alkitab itu ya. Ya, Nah, mungkin suratan Kristus, ya betul itu. Tapi ketika teman yang dibawa si Thomas itu nanya, wajib nggak siar dakwah? Wajib. Oke. Setelah tadi mereka udah melihat, kenapa kau ya kok baik? Lalu kita katakan, oh karena ada kasih Kristus. Lalu kita terangkan, itu langkah berikutnya, Bang. Ya, artinya dua-duanya dipakai Bang. Bahkan lebih banyak lagi dari tingkatan-tingkatan keimanan, tingkatan pola pemahaman kita, pengetahuan kita ke Kristen baru kita kasih tahu Bang. Tapi yang pertama, cara hidup. Artinya memang harus dikasih tahu ya Bang, nggak boleh diam. Wajib jadinya hukumnya. Kalau dalam bahasa istilah Islam wajib dakwahnya, itu istilah bahasa Islam, tapi kita harus. Ya, izin Bang ya sama Bang User. Bentar Bang User. Nggak, Gini sedikit Bang dulu, User. Bang. Saya Selama ini enggak sangat simpati Ini melihat aja. Nanti nggak selesai sama Bang Thomas, nggak apa-apa Bang Thomas. Dengar dulu. Sejak saya Oh iya, ya lanjut. Dengar dulu. Ketika saya lihat orang Islam itu, saya simpati betul cara tata ibadahnya, waktu lebaran, bersedekahnya. Ya saya terus terang paham, makanya saya mau dulu kawin sama orang Islam. Tapi kalau memang ibaratnya karena hanya kata-kata, mungkin saya nggak mau saat itu. Kalau hanya karena ajaran-ajaran, jadi saya tertarik dulu, simpati dulu, baru saya mau pengajaran gitu loh Pak Iya Bang, Jadi, ada ketika gini Bang. pengajaran pertama misalnya gini, langsung kita bela kitab ini. Padahal nggak ada sesuatu yang mau kita lakukan dengan menaruh simpati kepada orang, ya sulit diterima Bang. Ya, ya betul Bang. Jadi gini Bang, bentar dikit Bang. Artinya gini Bang, kalau Abang mau simpati dengan sesuatu, telusuri sampai ke dalam. Contoh gini ya Bang. Nah, Anda perhatikan ini Bang. Di mute dulu itu yang mau Anda perhatikan buah itu kalau Anda dari jauh melihatnya kelihatannya bagus, tapi ketika Anda belah bisa busuk di dalam Bang. Maka simpatimu itu tidak cukup karena itu terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya tahu dalamnya Bang, Anda belah buah itu bagus tidak, busuk tidak di dalam. Jadi jangan cukup simpati, harus belah buah itu supaya tahu dalamnya busuk atau tidak. Kalau simpati, Anda terjebak. Justru itu tadi pertama suratan yang bisa dibaca dulu. Ya. Habis itu baru kita telusuri. Ya. Baru kita beritakan, itu maksud saya loh Bang. Ya, jadi betul Bang. Jadi betul itu. Suratan Kristus yang terbuka ya, baru telusuri dan terus habis itu siarkan ajaran agamamu itu. Nah, itu loh Bang. Itu. Memang iyalah langkah. Jadi gini Bang, sedikit lagi ya Bang. Menurut Bang User yang dari si Edis itu setuju nggak cara dia tuh? Cuman Cara dia si Edis sebenarnya berdakwah. Dulu waktu Dia kan, Kristen pun tunggu dulu, dengar. saya bingung kalau cara Edis ini berdakwah ini dia Iya, kan, ketika tunggu dulu Bang, saya kan belum selesai Bang. Lo kakak bertanya saya jawab. Iya, cara Edis berdakwah. Tunggu dulu sebentar dia Bang. Itu gini, dilarang hindarilah perdebatan kata firman Tuhan yang bisa menimbulkan pertengkaran. Untuk Bukan berdakwah Bang, nggak harus seperti kalau si koman-koman Ya ini
Tunggu dulu Bang, Sia ini mengatakan tadi, beritakanlah Injil, berarti firman tentang ketuhanan Yesus. Tetapi si Edi sama sekali kalau ketika membuka room tidak pernah memberitakan tentang Yesus. Ya aku katakan dia nggak pas. Oh, nggak pas. Nggak pas. Kalau aku melihatnya sih gini ya, kalau Cara boleh nggak mengin- aku komen sedikit ya Bang? Cara menginjil nggak seperti itu, Nah, nggak seperti sedikit itu. Bang, Itu perdebatan. sedikit. Sedikit Bang, ya aku kasih gambaran cara pandang aku kepada Edis. Di dunia ini hampir segala sesuatu itu ada sebab akibat. Di dunia ya. Nah, sebab akibat itu ada. Jadi, ketika Edis itu juga promosi kasih tahu juga ke orang kok. Dia begitu itu ada sebabnya. Dan ujuk-ujuk dia itu langsung begitu terkesannya dia seperti mendiskriminasi atau memojokkan, menyudutkan iman Islam. Terkesannya seperti itu saya melihatnya. Karena kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya apa katanya? Nah, contoh banyak baliho-baliho yang dia paparkan di roomnya dia. Benarkah Bible dipalsukan atau bla bla atau Zakir Naik yang datang ke Indonesia yang keluar-keluar tentang iman Kristen jelas menyudutkan iman Kristen. Jadi itu hanya cuman yang dilakukan Yesus Edis itu cuman menanggapi, ya kan, mengcounter. Ya oke, stop dulu. Kamu bilang tadi Edis, benarkah Bible itu palsu? Begitu kan? Benarkah? Berarti itu adalah suatu pertanyaan. Apakah dia menerangkan? Oke. Nah, ketika baliho itu dibuat seperti itu dipajang di jalan raya, artinya ada kesempatan orang untuk melihat. Saya bertanya ya, apakah dia menerangkan? Loh, yang bikin baliho itu kan Muslim. Kenapa Edis yang menerangkan? Begini loh, begini ya, pahami dulu ya. Ketika kalian mengatakan Nabi kami menikahi bocil, kami akan mentelusuri, mempelajari hadisnya, dan kami akan mengatakan, menerangkan. Nabi itu berarti itu namanya membantah syubhat-syubhat yang mengatakan Nabi kami mengawini bocil. Itu periwayatan hadis itu seperti apa? Dijabarkanlah. Nah, apakah ketika ada pertanyaan seperti yang dibilang si Edis, apakah dia menjawab menurut keimanan Kristen? Oke, nah di sinilah letak ketidakadilannya. Karena kenapa? Lalu perhatikan, kalau orang Kristen yang bikin seperti itu di jalan raya, kan jadi rame negara ini. Tangkap polisi lah langsung. Sama yang kedua, bentar dulu Bang Isor, bentar dulu. Kedua, perhatikan kasus Zakir Naik. Saya bukan gak nyambung ya, perhatikan kasus Zakir Naik. Dan itu dikawal sama Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan itu difasilitasi oleh negara, membahas iman Kristen. Lalu kalau kami mamanya undang Christian Prince datang ke Indonesia, mojokkan umat Islam, rame gak negara ini? Rame. Pemulanya siapa? Hei, Pendeta Esra Soru, Pendeta Buas, udah berapa kali diskusi? Baik-baik saja, fan-fan aja. Karena apa? Karena literasi yang dikeluarkan oleh si CP, dia itu tidak tahu. Dia paham nggak bahasa Arab? Udah. Dia paham nggak? Diam dulu kau jangan udah nanti. Saya kenapa sama Sia ini ya? Seolah-olah kayak dia itu. Jangan Sekarang begini. naik tensi Kak, jangan naik tensi. Bukan begitu Bang User ya. Ya ini saya sudah tahu siapa orangnya. Harus lembut. Bagaimana mau lembut sama orang yang kayak begini Bang? Lucu Abang. Saya bisa lembut kepada orang yang lembut. Saya tidak bisa lembut kepada orang yang sok-sok tahu. Kalau kamu bilang bagaimana si CP, bagaimana si ini, bagaimana si ini. Lah, literasi mereka itu, mereka menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Itu ada ilmu nggak? Buas, ya. Pendeta Budi Asali, Pendeta Esra Soru, berdiskusi sama Donditan. Apakah mereka membahas tentang Al-Quran? Karena mereka tahu, mereka tidak punya ilmu. 17 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Kamu ilmu apa? Sekarang saya tanya sama kamu ya. Ilmu menafsirkan Bible. Silakan jawab. Oke. Sebentar sebelum pertanyaanmu gue jawab sedikit saya. Ilmu apa untuk menafsirkan Bible kamu? Silakan jawab. Tentulah Alkitab tidak sama dengan Al-Quran yang membutuhkan hadis. Saya tanya ilmu apa untuk menafsirkan Bible kamu? Loh, kami punya hadis itu bukan kitab tafsir. Kami punya otak untuk menafsirkan Alkitab.
Oh, berarti menurut pemikiran masing-masing dong. Lalu hadis itu Bukan pemikiran menurut siapa? saya. Lalu hadis pemikiran siapa? Bukan menurut pemikiran. Loh, itu yang nulis Ada siapa ilmu di hadis? situ. Bukan Ada hadis yang ilmu. nulis siapa? Jangan ke hadis, saya bilang Al-Quran. Al-Quran. Udah turunkan, saya tidak mau berdiskusi sama. Jangan di mute Turunkan dong. aja. Tolong turunkan. Nah, udah selesai. Ya, kamu tidak bisa menjelaskan. Kamu mau mulai mengatakan, menafsirkan Bible kamu menurut pemikiran. Bisa dong menurut total ya? Bisa dong. Nah, Al-Quran nggak bisa enak kamu. Setidaknya 17 ilmu. Nah, Sorof aja nggak bisa. Kamu mengerti ilmu nahnun tidak belum tentu kamu bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, apa keilmuan dari si CP si Kiamat sehingga menafsirkan Al-Quran dengan hadis? Yang dia baca itu terjemahan. Al-Quran bukan terjemahan, bro. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Al-Quran kosakatanya itu jutaan. Sementara kosakata bahasa Indonesia hanya ratusan ribu. Jadi KBBI ini keteteran. Untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan Al-Quran itu keteteran. Karena kosakata bahasa Arab itu jutaan. Mau dibandingkan, mau disandingkan dengan yang kosakatanya ratusan ribu. Artinya ada sesuatu yang nggak bisa diterjemahkan secara Indonesia gitu ya Kak? Ada sesuatu yang tidak bisa langsung begini Bang. Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi ketika ada terjemahan itu hanya membantu. Tetapi ketika terjemahannya itu sudah salah diartikan oleh orang yang tidak mengerti Al-Quran, itu tidak bisa hanya langsung mereka mengatakan, oh seperti ini, oh seperti itu. Itu ada ilmunya Bang. Contoh, ya yang selalu diserang sama Rob, kata Rob kepada baginda Rasulullah, kepada Allah. Nah, berarti baginda Rasulullah itu kalau dikatakan Rob berarti dia juga Tuhan. Kan seperti itu. Nah, ini salah, dia tidak mengerti arti kata Rob. Sementara yang kita tahu menyebutkan kata Allah itu kebanyakan adalah ilah. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada dikatakan la Rob. Nggak ada la Rob. Karena apa? Penempatan kata Rob bisa ditempatkan kepada tuan penguasa wilayah tertentu. Contoh presiden. Tapi kalau untuk mencakup ketuhanan itu kebanyakan menggunakan kata ilah. Nah itu, apakah Edis mengerti itu? Nggak ngerti. Dia hanya tahu itu Rob itu artinya Tuhan, bisa disematkan kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad udah kutuhankan. Nah kan udah gabrul dia. Dia nggak tahu ilmu. Jadi Pak Yusuf segini sedikit tentang izin Bunda Nora ya. Silakan. Pak Yusuf, kalau air dalam satu ember saya tuang dalam satu gelas, menampung nggak gelas ini tadi? Air yang satu ember tadi? Enggak. Sekarang gini Bang. Enggak, jawab dulu. Jawab dulu saya. Jawab dulu saya. Satu kebodohan bagi kita, air satu ember kita masukkan ke dalam satu gelas. Seperti itulah bahasa Arab. Ya, yang begitu banyak akan ditampung dalam bahasa Indonesia. Nggak campur. Boleh nggak sedikit asal masuk? Oke. Boleh nggak sedikit asal masuk? Ya silakan Asra. Oke. Di dalam kitab Al-Mufassal fil Tarikh itu dijelaskan bahasa Arab itu ada 12.305.052 kosakata. Bahasa Inggris itu cuma ada 1.022.000 kosakata. Bahasa Indonesia kita Bang cuma ada 127.036 kosakata. Lantas ya, bagaimana kita menginterpretasikan kata yang 12 juta ini ke dalam kata yang cuma 200-an ribu? Artinya banyak bahasa di Quran itu yang nggak bisa diterjemahkan dan tidak kita mengerti dengan orang Indonesia. Bisa diterjemahkan dalam konteks kosakata saja Bang. Kita contohkan dalam makna ini. Dengarkan dulu Bang, biasakan mendengar biar paham. Ya, Makanya ada ilmu Bang. Biar paham. Ya. Lanjut Asra. Makanya ada ilmu. Kita contohkan kata barakah. Dengar dulu Bang biar paham. Kita dengarkan dulu biar paham. Ya, kita contohkan kayak kata barakah. Apa arti barakah? Kalau fil lughatil aslinya barakah itu kayak waktu, rezeki, usaha apapun itu yang memiliki nilai kebaikan. Ya, yang terus-menerus bertambah meski nampaknya kecil. Itu fil lughat aslinya. Pertanyaan saya, apakah ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan makna ini? Satu kata saja dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan makna ini. Ada nggak? Jawabannya nggak ada. Makanya kata barakah ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Kita contohkan zat Allah. Pemaknaan zat Allah ini bukan cuma dalam konteks bahasa Indonesia kayak zat yang apa? Yang
dalam konteks sains seperti ya apa? Padat, yang zat cair. padat, cair, zat besi. Bukan seperti itu. Tidak sama. Jadi makanya ada orang ya, makanya jadi ada orang yang kadang-kadang yang dari Kristen itu nggak boleh bilang mengambil apa kosakata daripada agama kami, agama Islam tentunya dari bahasa Arab itu diimplementasikan ke dalam bahasa mereka sehari-hari, tapi mereka tidak mengerti etimologi bahasa itu bagaimana. Ini loh bang, kenapa kami ada? Ini loh bang, kenapa kami bernarasi? Kami berdebat loh. Kami itu boleh bilang apa menggaung-gaungkan hak kami. Kalau semisal kalian memakai bahasa kami, maka tolong interpretasikan bahasa kami itu sesuai dengan harfiah langsung. Bahasa abang itu apa? Apakah kita nggak bukan sama Indonesia? Bang, gini loh bang. Contoh deh, contoh aja, satu aja. Satu contoh yang dari yang bahasa Arab itu dipakai ke Bible. Satu contoh kayak Rasul dan kafir. Itu. Kafir. Kita contohkan kafir. Kita manakan kafir secara etimologi bahasa Arab. Kafara berasal dari kafara. Apa maknanya? Itu menutup. Andai kata abang punya satu biji di dalam genggaman abang, maka abang korek tanah, abang taruh itu biji, abang semai kembali di tanah itu dan makan kafara. Itu juga bisa disebutkan kafara. Tidak sama abang dalam Bible dengan kata seiri hakelevin. Tidak sama. Apakah kafir? Dengarkan dulu. Bang Yusar, sebentar. Dengarkan dulu bang. Dengarkan dulu. Oke? Tidaklah sama kata seire hakelevin yang ada di dalam Bible itu dengan interpretasi kata kafir yang sesungguhnya. Sebetulnya kata kafir ini indah, bang. Kata kafir itu bahasa apa? Arab. Kata kafir jelas bahasa Arab, bang. Dari kata kafaro, makanya dia kata artinya menutup. Astagfirullahaladzim. Udah. Itu menutup. Apa makna menutup? Menyinggungkah kata menutup itu? Nah, begini Asran. Ini cuma sedikit aja 30 detik. Ini maksudnya begini. Kafir itu berasal dari kata kafaro, artinya menutup. Nah, menutup ini luas. Betul nggak Asran? Betul. Nah, menutup ini luas maknanya. Iya, nah, kafaro tadi kan bahasa Arab. Sebentar dulu, Bang User. Kan bisa mempelajari, berhak nggak? Makanya kalau misalkan abang mengambil kosakata bahasa Arab, maka interpretasikanlah bahasa Arab ini sesuai etimologi bahasanya. Iya. Jangan abang tafsirkan sesuai dengan apa imajinasi abang sendiri. Itu namanya argumentum et populum ataupun kecacatan dalam berlogika. Ya, jadi bentar bang. Jadi saya sedikit menambahkan kata kafir, kata Alkitab, semua itu dari bahasa Arab, kemudian diserap. Pertanyaannya itu bahasa. Sebentar bang, jangan dipotong saya. Aduh. Jangan dipotong saya bang. Jangan dipotong saya dulu. Tadi kau nyerocos terus ke answer dari jelasin panjang lebar kau. Sebentar Tadi saya dibilangin. Mudah. Sebentar bang, jangan dipotong saya. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makanya sekarang ada bahasa Alkitab. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia. Itu serapan semua dari bahasa Arab dijadikan menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Jadi bahasa Indonesia banyak serapan dari bahasa Arab, termasuk kata kafir. Bukankah perbendaharaan bahasa Indonesia itu berasal? Bukan bang. Saya udah paham pertanyaan abang. Contoh begini ya bang Yusar, sebentar. Sekarang saya tanya, Alkitab itu artinya apa bang? Ya, sekarang itu dulu. Alkitab tunggu itu dulu bang, biar enak. Kitab. Al itu artinya apa bang? Ya, kitab itu bisa dibilang al itu bisa gabungan kitab, bisa dibilang al itu Allah. Bang. Bisa juga Tuhan. Mana? Dasar dari mana itu? Begitu dong. Jadi jangan dasar ilmu. dari mana? Iya, dasar dari mana? Ilmu fala, Iya, ilmu dasar dari mana? ilmu halus, ilmu hitam. Iya, dasar dari mana abang mengatakan seperti itu? Gini, Pak. Ini Kak ya. Yang kami tahu selama ini secara umum. Dari mana abang tahu? Di negara kita ini, bahwa kitab kami itu Alkitab. Dari mana abang tahu kata Alkitab? Gabungan dari kita. Memang itu udah bahasa Indonesia yang sah. Oke, sekarang itu abang dengarkan baik-baik. Sebentar. Ya. No, bang. Makanya abang dengarkan, ya. Kalau abang mau gontot-gontotan, jadi susah bang, karena abang juga tidak ada ilmu di situ. Abang tidak bisa menunjukkan, karena abang mengatakan tadi yang saya tahu secara umum. Makanya abang jangan dulu bicara kalau abang tidak mau di-mute. Yang saya tahu secara umum itu udah salah. Nah, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Al itu artinya satu, kitab itu artinya buku.
Berarti satu buku. Nah, kenapa Al-Quran dikatakan Alkitab? Karena Al-Quran itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kalau ke Bible, Injil Matius, itu kan kitab Matius, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Galatia. Nah, itu semua sudah banyak kitab, Bang. Bagaimana mungkin banyak kitab sudah dikatakan menjadi satu kitab? Nah, ini maksudnya, Bang. Sebenarnya udah jelas. Bulan dari beberapa. Udah jelas sebenarnya, udahlah. Capek saya. Susah ini Bang Yusuf. Sebentar saya, Bang. Gini Bang Yusuf. Gini ya. Mungkin ini pemahaman Bang Yusuf di bawah didengerin Sebentar, nggak apa-apa. satu-satu. Iya. Satu-satu. Silakan Bang Thomas. Iya, pemahaman Bang Yusuf itu semua umat muslim menggunakan terjemahan itu. Perlu Bang Yusuf ketahui ya, bahwa kalau di dalam pendidikan, ya misalkan di pondok pesantren atau di pendidikan-pendidikan Islam yang benar-benar mempelajari Islam, ya secara khusus, itu terjemahan tidak diperbolehkan, Bang. Ya tanya sama teman-teman di pondok pesantren, nggak boleh menggunakan terjemahan. Artinya apa? Dari Pak Yai itu ya mengajarkan kita itu dari kata per kata. Ya, contohnya kalau orang Jawa, fil majelis, eng dalem majelis gitu, diterjemahkan kayak gitu. Jadi per kata, bukan terjemahan. Nah, kita kalau di dalam pondok pesantren itu tidak diperkenankan untuk menggunakan terjemahan itu. Jadi pola pikir Abang itu harus dirubah, ya. Seakan-akan umat Muslim itu menggunakan terjemahan. Nah, tidak seperti itu. Contoh Bang Asrani ini yang paham tentang bahasa Arab, ya, nahwu sorofnya bagus. Ketika dia membaca itu ya diartikan per kata, hanya mengartikan. Nah, setelah nanti kita mentafsirkan, nah ini yang tidak boleh sembarangan orang. Karena kalau kita menyadur tafsiran itu harus menurut kepada sanadnya. Contohnya Ibnu Katsir. Nah, kita menggunakan tafsiran dari Ibnu Katsir. Karena apa ya? Ibnu Katsir memiliki kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau kita mentafsirkan Al-Quran dari diri kita sendiri, nah kita siapa? Gitu loh. Ya, jadi pola pikirnya kayak gitu. Kita tuh berhati-hati dalam mentafsirkan membaca tafsir atau memahami tafsir itu harus ada sanad keilmuannya. Ya, saya baca tafsiran dari siapa? Dari Ibnu Katsir sehingga saya paham tentang itu. Ibnu Katsir dari siapa? Dari guru ya. Thomas, tapi kan udah dibilang. Jadi kamu menafsirkan Bible kamu itu pakai apa? Ya pakai otak sendiri kan katanya kan? Udah jelas. Makanya saya sering diskusi. Itu yang bahaya gitu kan. Saya sudah sering diskusi. Liar. Bentar, saya sudah sering diskusi itu Bang. Kami, umat Islam itu, ketika kami mempelajari Al-Quranul Karim, maka kami itu mencari penafsiran, bukan pemaknaan. Ya, karena kalau misalkan kita pemaknaan, kita kembali lagi, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Ya karena cuma bahasa Arab itu yang mampu menampung keluasan makna daripada Al-Quran ini sendiri. Maka kalau kita interpretasikan kayak semisal bahasa Arab ini kan udah kita bilang tadi punya 12 juta lebih kosakata, ya kan? Sedangkan bahasa Indonesia ini cuma punya 127.036 kosakata tok. Udah. Ya gimana caranya kita kayak menerjemahin bahasa yang punya 12 juta kosakata lebih ke dalam bahasa yang cuma punya 127.000. Ya sama kayak yang dibilang sama abang tadi, kayak kita nuangin laut ke dalam satu gelas kecil, nggak bakal bisa Bang Da. Kita contohkan kayak semisal mereka itu sering bilang kayak gini, kata zat Allah. Apakah zat itu zat cair, zat besi? Paham nggak interpretasinya itu bagaimana? Oke, kata sedikit Zohir aja lah dulu, Dek. Oke, sedikit asal singgung ini, Kak. Boleh Bunda, sedikit asal singgung, oke. Oke. Jangan zat, ke Zohir aja, Dek. Enggak, mana zat Jangan ini zat, sendiri. mereka nggak akan paham, Zohir. Kalau misalkan gini Kak, biar mereka paham nanti. Seran. Yeah. Mereka sering mempromi itu karena Allah di situ kan zohir dan batin. Jadi mereka sering mengartikan bahwa itu adalah lahir. Jadi Tuhan Islam itu lahir. Jadi silakan dibahas. Zahir itu gini. Itu aja. Zahir itu maknanya jelas, terang. Itu mana zahir, bukan lahir. Mana zahir itu jelas dan terang. Idhar kalau dalam tajwid jelas, terang. Buhur, terang matahari. Itu sebenarnya. Allah itu jelas dan terang. Zahir dan batin kan, bukan lahir dan juga berbatin lahir dalam bentuk physically, no.
Tapi itu dalam bentuk kedagingan. Allah itu zahir. Bahwasanya Allah itu terang, Allah itu nyata adanya. Itu pemaknaannya sebenarnya. Kayak kenapa Asran gini loh Bunda. Kenapa Asran kayak tertarik gini membahas kata zat? Karena ada beberapa lalu kemarin Asran ada dengar tadi Komal tentang pembahasan kata zat. Berarti Tuhan kalian itu zat padatkah, zat cairkah, zat apakah seperti itu? Dan seperti itu. Asran tertarik itu, capek Asran pengen naik itu nggak dinaikin. Makanya di sekarang pas ada kesempatan ini Asran interpretasikan gimana pemaknaan zat itu sebenarnya. Boleh? Silakan. Silakan deh, silakan. Oke, zat. Kalau misalkan kita lihat di lughah Arabnya, dalam konteks bahasa Arabnya, zal alif ta kan seperti itu, zat. Dalam bahasa Arab itu biasa disebutkan kepada Allah, kan seperti itu. Itu biasanya kalau misalkan kita latinkan, abang-abang dari Kristen, kakak-kakak dari Kristen, kalau kita latinkan itu, itu dengan huruf D pada awalnya, di awalnya harus ada huruf D. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, zat yang ada dalam bahasa Indonesia kan tanpa huruf D, seperti itu. Nah, kata zat di dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada terminologi sains yang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, itu definisi zat dalam konteks sains yang kemudian kita kenal dengan zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di dalam bahasa Arab, teman-teman, kata zat dalam konteks sains, yang seperti tadi itu disebut dengan istilah maddah. Mim alif daha atau marbutah maddah. Kalau misalnya yang seperti dalam bahasa Indonesia ini disebutnya maddah, bukan zat. Dalam bahasa Arab tadi. Jadi orang Arab, dan dalam bahasa Arab ketika menyebut unsur materi berupa zat padat, zat cair, zat gas itu dengan kata zat, bukan dengan kata zat. Karena ada istilah lainnya khususnya dalam bahasa Arabnya maddah. Sehingga sekali lagi kata zat dalam bahasa Indonesia dan khususnya dalam konteks sains, dengan zat dalam bahasa Arab yang dikhususkan pada konteks teologis ya, dalam konteks teologis kayak terminologi dan makna itu jauh berbeda. Kalau seperti itu, lantas apa arti etimologi dan makna terminologis dari kata zat dalam bahasa Arab yang sering dikait-kaitkan dengan Allah ini? Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa jika kita merujuk kepada Al-Quran, maka nggak bakal kita temuin ya, tidak akan kita dapati frasa zat Allah dalam Al-Quran. Saya hafiz Quran, ya. Malahan biasanya muncul dalam hadis ataupun kitab-kitab ulama. Nah, yang ingin kita katakan adalah kata zat ini dinisbatkan kepada sosok Tuhan itu dalam budaya Arab sendiri. Itulah suatu hal yang boleh bilang sudah biasa dalam bahasa Arab, suatu hal yang maklum dalam bahasa Arab. Tidak hanya orang Islam nih, orang-orang yang non Muslim saja itu menyebut ya ataupun menisbatkan Tuhan mereka itu dengan istilah zat ini. Contohnya seperti yang dijelaskan sama Frater Louis Ma'luf Al-Khatuliki dalam kamusnya Al-Munjid. Kalian juga harus sekali-kali baca dalam kamusnya Al-Munjid karena ini Frater ini orang Kristen dia. FYI dulu. Siapa ini? Siapa Frater Louis ini? Frater Louis ini itu seorang Frater Katolik dari Lebanon yang juga pakar leksikografi dan juga linguistik Arab. Nah, disebutkan dalam karyanya ya di dalam Kamus Al-Munjid ini ketika mendefinisikan kata Allah. Apa itu? Allah ismul dzatun al-wajibul wujud. Allah ismul dzatul al-wajibul wujud. Yang artinya Allah itu suatu nama zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu itu menjadi ada. Nah, di sini kita dapat memahami dua nih. Apa yang dipenjelasan dari Frater Louis Ma'luf ini dalam karya tersebut. Yang pertama, Frater Louis itu menyatakan bahwa kata Allah itu adalah sebuah nama pribadi atau nama zat. Nah, ini berbeda dengan definisi Allah menurut Kristen di Indonesia. Di mana Kristen di Indonesia itu menganggap kata Allah ataupun Allah ya, mereka menyebutnya Allah itu seperti itu, sebagai nama panggilan saja, bukan nama pribadi ataupun nama zat. Nah, ini kan berbeda dengan definisi Allah menurut orang Kristen yang ada di Arab. Jadi Allah menurut orang Kristen yang ada di Arab, ataupun orang Kristen yang ada di Indonesia itu memiliki definisi yang berbeda, sangat berbeda bahkan. Kenapa begitu? Ya, kapan-kapan kita jelaskan.
Oke, Frater Lewis itu mengonfirmasi jika Allah itu dapat dinisbatkan dengan istilah zat. Nah, lantas demikian. Apa yang dimaksud dengan zat itu? Apakah orang Arab itu juga menganggap jika Tuhan itu seperti zat padat, zat cair, zat gas seperti itu? Yang kalian pahami seperti itu? Oke, sekarang saya akan membawakan data ya. Saya akan membawakan data yang saya pelajari dari pakar bahasa linguistik Arab dari kalangan Kristen Protestan. Siapa namanya? Hans Wehr. Dalam karyanya itu berjudul A Dictionary of Modern of Written Arabic. Cek sekarang cek di Google pun boleh. Dia menjelaskan bahwa istilah zat dalam bahasa Arab itu artinya aisan, nature, self, personal, personality. Artinya kata zat itu merupakan penyebutan kepada sebuah esensi personal pribadi ataupun sosok. Nah, jadi berdasarkan penjelasan daripada dua orang ini tadi, orang Arab, yang berlatar belakang non-Muslim tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya kata zat dalam bahasa Arab itu sungguh sangat jauh perbedaannya dengan zat dalam bahasa Indonesia. Nah, Kenapa saya menggunakan kayak referensi dari non Muslim, kayak pakar bahasa Arab yang ada yang merupakan seorang yang bukan orang Muslim sendiri. Kenapa saya membawa narasi seperti itu? Supaya objektif, brother. Dan yang kedua, saya ingin memperlihatkan bahwasanya istilah zat ini dalam bahasa Arab itu merupakan istilah yang umum, yang sudah maklum ataupun sudah dipahami oleh orang-orang Arab secara umumnya. Segitu kompleksnya loh bahasa Arab, teman-teman. Yang membuat kita ini tidak bisa seenaknya memahami dan menarik kesimpulan, apalagi dengan cara menjadikan tata bahasa Indonesia ini sebagai indikator untuk membenarkan ataupun untuk menyalahkan bahasa orang lain. Kocak itu namanya, benar dah? Oleh karenanya, jika dikatakan Allah adalah zat yang maha perkasa, kata zat di sini bukan merujuk kepada elemen ataupun unsur materi ataupun tubuh raganya Allah, bukan seperti itu. Zat di sini merujuk kepada something, kepada sesuatu, yakni eksistensinya Allah. Jadi ungkapan zat Allah itu bermakna personal, makna pribadi, sosok, hakikat ataupun wujud eksistensinya Allah, seperti itu. Ya, benar Bang Azran, ada saudara kita masuk ini, mungkin ada yang mau didiskusikan sama Bunda Nora atau Kak Azran atau siapa ya? Enggak. Ada bukan, ditutup aja 1 menit lagi, Azran, nggak apa-apa, ditutup aja deh, biar dipersingkat. Iya, silakan Kak Azran. Ya, ditutup aja. Ya, yang lain tahan dulu ya. Ini teman-teman Kristen. Ya, silakan. Saya bukan moderator ya. Jangan bilang apa. Saya tidak moderator. Hostnya yang nyimak nanti, yang menaikkan. Asran, ditutup dulu dek, 1 menit lagi dek, nggak apa-apa. Asran, lanjutkan. Ya, ditutup 1 menit ya dek. Lanjut aja. Oke. Nah, ini kan memang sulit untuk diterjemahkan secara harfiah ya kan? Ya, karena memang tidak ada kosakata yang sepadan untuk mendefinisikan kata zat ini dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris bahkan sekalipun. Oke? Makanya kita tetap, orang Islam ini tetap kayak memakai bahasa aslinya, bahasa Arabnya langsung, yakni kata zat itu sendiri. Ya kan gitu. Jadi zat yang kita gunakan itu bukan zat dalam konteks kosakata Indonesia, itu boleh bilang yang mengidentifikasikan dalam bentuk sainstik itu bukan. Tapi ini memang murni fil lughatil arabiyah, kata zat dalam lughatil arabiyah. Karena kalau dalam konteks sains dalam bahasa Arab itu namanya maddah, bukan zat. Jadi kalian juga harus belajar tentang kosakata, tentang terminologi bahasa sebelum kalian itu mengklaim satu bahasa. Jangan kalian menjadikan bahasa Indonesia kalian sebagai indikator untuk menyalahkan bahasa orang lain. Enggak. Sedangkan bahasa Indonesia itu banyak penyerapan dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, ini saya rasa udah cukup terjelaskan. Jangan ada lagi kalian yang 299 orang yang menonton. Di sini sudah saya jelaskan pemaknaan kata zat gitu. Saya rasa itu tidak harus lagi kalian perdebatkan, oke? Oke, sekian dari Asran juga. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Bang Domba. Bang Domba sabar dulu ya.
Ada Bang Amar sama Bang Domba. Ini yang mana dulu? Yang mana Muslim? Domba nggak Muslim? Maaf, saya Muslim, cuman ingin nambah wawasan aja kok. Iya, silakan. Kita beri kesempatan dulu ya, Bang Host, Bang Amar ya. Ya silakan Bang Amar. Enggak, aku enggak mau tanya, cuman ingin nonton aja, cuman ingin nyerap ilmunya aja kok. Ya. Berarti Bang boleh Domba ya? ini siapa? Hah? Saya Muslim. Bukan Bang Dombanya. Oh, Bang. Iya, saya Kristen. Boleh tanya ini Namamu sama lucu. Kok domba Bu yang Nora? pulang? Iya, itu Iya, enggak masalah. silakan. Gini, tadi sekilas saya mendengar paparan ini Bu Nora ini mengenai iman Kristen. Jadi Bu Nora ini mengatakan Tuhan Kristen itu tidak masuk akal gitu ya. Jadi sekarang Konsep gini. ketuhanannya nggak masuk Ya, akal. oke, oke lah, oke ya. Sekarang yang mau saya tanya, apa dasar iman Anda di iman sekarang ini membuat pondasi iman Anda itu kuat gitu. Sementara ya yang saya ketahui bahwa tidak ada yang kuat gitu loh. Coba Apanya Anda yang kuat? coba Anda tunjukkan dalil di Quran mengenai sholat. Ini tiang agama loh. Esensi dari agama ya yang menjadi pijakan atau pondasi itu, coba tunjukkan di Quran dalil tata cara sholat. Tunjukkan kepada saya. Nah, wa qimus salata wa ataz zakah. Ikan zakat. Asran, bukan itu yang dia maksud. Tata cara sujud, ruku, itu yang dia maksud di situ. Iya. Boleh sedikit di Al-Quran. masuk. Nah, Boleh sedikit asal masuk. iya silakan. Dia menanyakan tentang itu. Oke. Kalau gitu, kita kembali kepada hadis. Ini kan kitab penyempurna. Ini kitab sempurna loh ini. Agama Nah, dia penyempurna. bertanya di Quran, Bang. Jadi sebenarnya nanti kita akan jawab, tapi silakan silakan masuk dulu. Silakan. Oke, sebentar ya. Oke, sekejap. Ini asal enggak sedikit ini. Coba. Oke, white. Oke. Sebetulnya kalau tata caranya langsung itu ada di dalam hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini sedikit ya. Ini asran bantah sedikit di sini. Karena gini, orang Oten itu menganggap jika Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber otoritas dalam membangun landasan hukum ataupun konsepsi dalam beragama agama Islam, kan seperti itu. Kalian harus tahu Oten-Oten bahwasanya sumber primer otoritatif dalam Islam itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi kami jalankan itu karena apa? Karena disebutkan dalam hadis. Jadi masalahnya di sini kamu hanya membatasi Al-Quran saja dan membuang otoritas hadis. Padahal dalam memahami konsepsi agama Islam itu tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena kedua sumber primer ini saling otoritatif dan juga saling konstruktif. Nah, pada dasarnya fungsi hadis itu adalah bayan lil Quran ataupun penjelasan daripada Al-Quran. Dalilnya mana? An-Nisa ayat 59. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan taatilah para pemimpin baladmu, dan jikalau kamu memiliki suatu perihal maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah. Apa itu sunnah? Setiap perkataan, perbuatan dan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sunnah, termasuk hadis tersebut. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran emang tidak disebutkan secara gamblang bagaimana tata cara salat, tetapi dilanjutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dalam hadis. Karena apa? Fungsi hadis itu bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Contoh lagi, sunat emang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi apa? Disebutkan di dalam hadis. Kita contohkan lagi, nama Siti Hawa. Kenapa kami tahu nama Siti Hawa, nama istri Nabi Adam Siti Hawa, sedangkan dalam Al-Quran tidak jelaskan? Disebutkan dalam hadis. Contohnya dalam hadis Ibnu Majah nomor 525. Nomor 525. Itu disebutkan nama Siti Hawa. Kenapa kami mengetahui? Karena ada dalam hadis. Hadis itu merupakan bayan lil Quran ataupun penjelasan daripada Al-Quran tersebut. Paham? Boleh Ketika saya Allah tanggapi? Subhanahu wa taala memberikan gini, Allah Subhanahu wa Boleh saya taala tanggapi? memberikan kewajiban. Dengar dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban untuk salat, Allah memberikan kewajiban untuk salat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginterpretasikan bagaimana cara salat tersebut.
Karena apa? Kepada Rasulullah lah diturunkan wahyu dan Rasulullah lah yang menjelaskan interpretasi bagaimana pewahyuan itu. Paham? Jadi jangan batasi kepada Al-Quran tok. Ya Bang Asran sudah. Kalau sudah biar ditanggapi Bang Domba. Ya udah tanggapi. Ya. Ya silakan Bang Domba. Ya oke, mohon Bang Domba jangan muter-muter ya, silakan. Efisien waktunya. Saya buka data ya. Di An-Nahl 89 mengatakan bahwa kitab ini, Quran dalam kurung, diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk untuk kaum muslimin. Ini apakah ini menjadi hanya sebatas hanya rayuan atau memang ini pembuktian gitu loh? Bagaimana seorang mukmin mengikuti agamanya, mendasari agamanya, sementara di Qur'annya sendiri tidak dijelaskan secara sholat. Jadi bagaimana seorang mukmin mengikuti sebuah ajaran yang seperti ini gitu loh? Bang Domba, maaf Bang Domba, ini bertanya. Bentar dulu Bang Domba. Bang Domba bertanya atau menjelaskan atau menanggapi? Iya, An-Nahl 89 menyatakan kitab ini diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Tetapi buktinya masalah tata cara sholat pun tidak ada di Quran, justru ada di kitab karangan lain gitu loh. Oke, stop dulu ya. Saya tanggapi. Ya, bentar dulu, stop dulu Bang Domba. Gantian ya Bang Domba ya. Kalau ada teman muslim yang memberikan narasi, tolong jangan dipotong ya. Silakan siapa dulu nih? Bang Tubal dulu atau Bang Asran atau Kak Nora dulu? Oke. Enggak, dijelaskan aja dulu yang boleh Asran tanggapi. Boleh Bunda Asran tanggapi. Oke, Bang Asran silakan. Ya, silakan. Oke, gini. Kau udah saya bilang tadi, hadis itu bayan lil Quran. Kan secara eksplisit enggak disebutkan tata caranya, tetapi kan udah dikatakan dalam Al-Qur'an. Wa aqimus salat wa ataz zakah. Udah disebutkan dalam Al-Qur'an wa aqimus salat wa ataz zakah. Maka tugas Rasulullah SAW untuk menginterpretasikan bagaimana tata cara ini. Karena kenapa? Karena udah saya bilang tadi, wahyu ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, sudah dijelaskan kan tadi bahwasanya wa aqimus salata wa ataz zakah, ketentuan dalam salat itu sudah ada, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, disinilah Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana tata cara salat ini sendiri. Boleh saya tanggapi? Apa kurangnya? Oke, bentar dulu. Bentar Bang. Udah selesai Bang Asran? Belum, Asran belum selesai. Dilanjutkan. Asran juga sedikit lagi. Mana dalilnya? Sudah saya suruh tadi baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu membantah syubhat kamu sendiri itu. Nah, itu yang udah di mana dikatakan di situ? Tunjukkan. Sabar dulu Bang Domba, sabar dulu biar diskusinya lebih enak Bang Domba. Ya Bang Domba sabar dulu. Nanti kita beri kesempatan Bang Domba. Bang Domba sabar dulu, Bang Domba, tolong ya. Sabar, di bawah ini banyak yang nonton, di YouTube juga banyak yang nonton, biar tidak seperti debat kusir di pasar. Ya, Bang Domba. Tolong titip aja ya. Oke, Bang Domba minta dalil tata cara sholat. Ini sedikit saya tambahin ya. Di surat Al-Hajj ya, ayat 72. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah baik agar kamu mendapat kemenangan. Ini adalah esensi dari sholat, yaitu apa? Rukuk dan sujud. Tetapi rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, penjabarannya ada di hadis. Sudah kita jawab. Jadi silakan kalau mau ditanggapi. Ya, berarti memang di Quran tidak menjelaskan secara eksplisit ya, berarti dia harus di hadis ya. Kalau jangan framing. Assalamualaikum, izin masuk. Aku nggak suka yang framing. Kita harus baca hadis dulu. Diam dulu, kasih tahu. Kau diam dulu, kasih tahu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya kepada orang-orang beriman. Kau diam, ya. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya kepada orang-orang yang beriman. Maka keluarlah hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Itu clear. Jangan buat-buat framing, saudara. Kalau Anda perlu dalil lagi, kutunjukkan. Bagaimana cara Nabi sholat? Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli.
Nah, masalah tata cara, saudaraku. Caranya gimana Oh, diam dulu. gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Masalah tata cara sholat, tata caranya secara urutan dan aturan-aturan sholat, itu dijelaskan di dalam bab sholat. Silakan nanti lihat di bab sholat, apakah dari hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Tabrani, maupun hadis riwayat Baihaqi. Ini lengkap. Oh ya, berarti di hadis ya Pak Aduk ya, Dengar dulu, hadis ya. dengar. Nah, rujukannya seperti ayat yang saya sebutkan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dalam Quran. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu clear, saudara. Jangan framing, Pak. Iya, Jangan berarti tidak bisa berdiri sendiri ya, Quran dengan penjelasan sholat ya. Oh, di dalam Al-Islam tidak seperti di kitabmu, saudara. Dalam Islam tidak seperti di kitabmu. Iya, Dengar, yang saya dengar. tanyakan harus Kau harus dengar. pedomannya harus Halo. hadis ya. Halo, kau dengar, kau dengar. Ketika Rasulullah mau mangkat, ketika Rasulullah mau mangkat, dia berpesan kepada umat. Apa pesannya? Taraktu fikum amraini lan tadillu. Berpegang teguhlah kamu kepada dua hal sehingga kamu tidak akan pernah sesat. Lan tadillu. Lan itu adalah kata makna penidaan yang semata-mata sikapnya tegas. Tidak akan pernah sesat. Baik. Maka Oke, dengar, kau jangan mau framing Quran dan hadis, aku nggak suka ya. Lan tadilu itu adalah makna jas yang pasti. Kau diamlah, inilah oncom oten nih. Orang terangkan dia ngoceh. Saya udah paham, udah clear, Kau udah clear. diam. Oke. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah saya, kata Rasulullah. Maka tentang bab sholat itu dijelaskan secara rinci dan tegas. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabrani, dan juga hadis riwayat Baihaqi. Ya, Udah, Pak. kalau kau Udah dengar, clear, udah clear. enggak mau saya. Cukup. Dengar kau, Udah kau clear, diam. udah clear. Kalau kau mau lebih rinci, karena saya ini masih di kantor, saya masih di kantor. Nanti di rumah akan saya tunjukkan langsung, masuk kau dengan akun saya. Oke, baik. Saya paling nggak suka framing. Oke, Pak. Mohon Oke, izin Pak. Adinda Nora ya, mohon izin Adinda Nora. Oke, Ini clear. seperti kasus orang-orang seperti ini nggak boleh kita kasih Ya, ya. terlalu bebas. Lanjut. Saya mau pertanyaan Silakan, kedua Pak sama Thomas. Nora nih. Sama Nora. Sebentar dong, Mbak. Sebentar dong, Mbak. Izin dong, boleh saya Sebentar, masuk? sebentar. Ketika Iya, Anda sebentar. sudah bertanya, ini kita dua arah. Silakan Bunda Nora dulu, Bunda Nora dulu. Yang Mbak diam ini dulu, baru Bunda satu, Nora baru dulu ya. satu loh. Ini yang kedua, Enggak, yang Iya, kedua. Saya nggak tanya. bisa. gantian. Saya tanya sama Nora. Gantian. Gini loh Nora. Gantian. Apakah di Muslim itu wanita dimuliakan? Coba Nora jawab dulu. Gantian, Anda Wanita pasti dimuliakan, gantian. coba. Sebentar Bunda Nora, jangan ditanggapi Bunda Nora. Kita gantian. Iya, tunjukkan Kita di kalau sini diskusi. wanita dimuliakan di Muslim. Sebentar, kita diskusi dua arah. Ya, setelah ini baru kau boleh bertanya lagi. Ya? Iya. Iya, harus kayak Iya, kita dua arah. Bawa hadis loh. Iya, sebentar. 310. Coba kita baca Pertanyaannya sama-sama. disimpan dulu. Pertanyaannya disimpan dulu. Kita dua arah. Kita gantian. Anda ditanya dulu, nanti setelah itu baru Anda bertanya lagi. Ya, Anda sudah satu pertanyaan. Nora, saya menanggapi Ya. Nora. Anda sudah satu pertanyaan. Saya sudah katakan, Anda sudah satu pertanyaan. Sebentar, Anda sudah satu pertanyaan. Kalau Anda tidak siap ini, berarti Anda tidak siap Tenang diskusi. dulu, tumbal tenang dulu ya. Sebentar. Sebentar. Saya sudah memahami itu. Saya sudah memahami itu. Dia akan memframing bahwa yang membatalkan sholat adalah anjing hitam, ya, keledai dan wanita. Dia akan menyamakan derajat wanita dengan anjing. Saya sudah paham. Dia akan lalu framingnya ke situ. Hadis loh Ya. ya. Jadi sebentar. Hadis. Sebentar, izin. Hadis loh itu tumbal. Ya, diam dulu dong, Mbak. Kau diam dulu ya. Saya sudah bilang, saya santun kepada orang yang santun. Saya akan lebih dari seperti hewan kalau memang yang saya hadapi hewan. Gitu loh. Jadi Iya, paham ini ya? dalil loh, dalil Jadi loh. iya, sebentar ya. Dia diam dulu. Oke. Bisa Anda tenang. Ya, tadi yang dijelaskan sama Bang Asran itu udah betul. Untuk menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran itu tertera di dalam hadis. Al-Quran kan sudah mengatakan, ikutilah apa yang dilakukan oleh apa? Nabi-nabi. Bukan itu yang mau saya tanya, bukan itu. Mengenai Diam dulu, wanita, mengenai wanita saya itu kan loh. ngomong. Ya, saya kan ngomong. Kamu tenanglah. Izinkan saya ngomong. Saya dari tadi nggak ada ngomong. Ya, diam dulu. Kan sholat Diam, itu loh diam. Nora. Ya, diam dulu. Sebentar, saya akan jelaskan di situ. Saya akan jelaskan. Ya, oke. Di bawah Jaya, kau dengarkan saya baik-baik ya. Yang menjelaskan
bagaimana secara detail di dalam Al-Quran itu ada di dalam hadis, sudah dikasih tahu sama Bang Hasrat sama dengan Bang Abdu, ya kan? Nah, dikatakan juga di dalam Al-Quran, di dalam apa itu, di dalam Al-Quran bahwa Nabi Rasul itu sebagai suri tauladan bagi kami, itu ada. Nah, apa yang dilakukan baginda Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kami pengikutnya. Nah, sekarang kau nanti harusnya menjawab pertanyaan saya, ya kan? Contoh, kenapa tidak tertulis di dalam Al-Quran tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa baginda Rasulullah dilahirkan? Nah, itu tidak perlu, karena Al-Quran kami bukan mencatatkan tentang sejarah, tentang histori, tidak. Kalau kamu mengatakan juga katanya Al-Quran itu menjelaskan, betul Bang Asran Noise, betul menjelaskan. Contoh, apakah ketika kami bertanya, apakah kami boleh menikahi ibu bapak kami? Apakah kami boleh menikahi saudara sepersusuan kami? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana cara pembagian harta warisan? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana ketika perempuan yang sudah ditolak sama suaminya, berapa lama masa iddahnya? Al-Quran menjelaskan. Jadi segala sesuatu aturan hukum kepada manusia dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, apakah Bible menjelaskan? Apakah boleh kamu mengawini ibu kamu? Boleh. Kenapa Nora kamu ngomong begitu? Ya karena tidak ada tercatat di dalam Bible kamu. Apakah kamu boleh meniduri anak perempuan kamu? Boleh. Karena apa? Memang tidak ada aturan atau larangan di dalam Bible kamu. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah di situ menjelaskan siapa-siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Makanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu tentang kehidupan manusia, bahkan cara beribadah, tata cara beribadah saja kepada Allah dijelaskan. Sujud dan rukulah kamu kepada orang-orang yang ruku dan sujud juga dijelaskan. Nah, tata cara sholat itu di mana? Di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi baginda Rasulullah di situ. Bagaimana cara baginda Rasulullah sholat? Nah, di situ kami mengikutinya. Kalau kamu tata cara ibadah kepada Yesus tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Terus kenapa kamu cara ibadah kepada Yesus seperti itu? Adakah Yesus menyuruh menyembah Dia? Tidak ada di dalam Bible. Terus kenapa kamu menyembah kepada Yesus? Terus kapan Yesus dilahirkan? Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Terus kenapa tanggal 25 Desember kamu mengatakan Yesus lahir tanggal segitu? Terus berikutnya, soal wanita. Betul, menurut mazhab Syafi'i, orang yang bersentuhan yang bukan mahramnya pada waktu dia sudah wudhu itu membatalkan sholat. Betul. Kalau menurut mazhab Hambali tidak. Karena itu dipakai juga karena apa? Pada waktu mereka menjalankan ibadah haji itu bisa dipakai karena bersesakan manusia pada waktu itu dipakai itu, ya kan? Kenapa membatalkan sholat? Karena ikatan perkawinan pernikahan laki-laki dengan perempuan itu ada batasannya juga. Batasannya ketika mereka sudah dalam keadaan wudhu. Itu mazhab Syafi'i, memang betul, tidak masalah. Tidak masalah. Terkena air kencing aja bisa membatalkan wudhu. Jangankan wanita, terkena air kencing, menginjak kotoran saja bisa membatalkan wudhu. Itu najis. Diharuskan kami diwajibkan untuk berwudhu lagi. Itu wajib. Jangankan itu ya. Orang yang sudah berwudhu ketika dia tidur, terus dia terbangun, padahal dia dalam keadaan masih berwudhu, nah itu sudah membatalkan sholatnya. Wajib berwudu. Yang buang angin aja wajib berwudu. Yang buang kencingnya aja wajib berwudu. Jangan kamu mengatakan wanita di Islam itu tidak mulia hanya karena membatalkan wudu. Kamu sendiri tidak memuliakan wanita. Mau saya kasih buktinya? Oke, di dalam Bilangan 31-35, kenapa Tuhan kamu mengumpulkan rampasan peperangan berupa manusia, 32.000 perempuan yang belum perawan ini dikumpulkan mau ngapain? Buktinya lagi, di dalam 2 Samuel 12, dikatakan apa? Tuhan kamu mengambil istri-istri orang diberikan kepada orang lain untuk disetubuhi. Kok begitu cara Tuhan kamu? Kok begitu caranya?
Kalau hanya kamu bilang tidak dimuliakan perempuan, ingat, di dalam Al-Quran, Allah mewajibkan untuk wanita muslimah itu menutup aurat. Nah, itu sudah dimuliakan itu. Beda, ke gereja pakai baju apa, saya tidak mau ngomong ya kan. Karena saya juga dulu seperti itu. Terus yang kedua, perempuan-perempuan diambil, udah tahu itu istri orang, diambil, baru diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. Nah ini mengerikan kali. Tidak dimuliakan itu perempuan kayak begitu. Istri orang diambil loh. Gimana sih kamu? Naikkan lagi dia. Boleh Asran lanjutkan Bunda? Tambah kamu Bunda? Ya silakan deh. Oke. Kalau kamu mengklaim bahwasanya agama Islam itu tidak memuliakan wanita, ingat Rasulullah SAW pernah berkata, Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Ibu itu wanita atau bukan? Saya tanya, ibu itu wanita atau bukan? Surga di bawah telapak kaki seorang wanita. Kurang mulia apalagi wanita. Tatkala seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang patut untuk pertama kali aku membakti kepadanya, yang harus aku yang harus aku urus secara baik ya Rasulullah, yang harus aku berbakti kepadanya, aku kedepankan siapa Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummuka. Tanya lagi ummuka, kata Rasulullah. Ditanya lagi ummuka, ditanya keempat kali baru abaka. Ibumu, 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 baru ayahmu. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas permukaan bumi ini bahkan untuk salah satunya mengangkat derajat wanita. Harus kau ketahui. Tatkala wanita dianggap aib, Rasulullah datang mengangkat derajat wanita. Tatkala wanita dianggap hina, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengangkat derajat wanita. Wanita bebas bersuara, tak mengapa. Wanita bisa kayak berlogika, nggak apa-apa. Wanita bebas untuk apa? Untuk kayak menginterpretasi apapun yang di pikirannya, nggak apa-apa. Cuman sesuai dalam apa? Dalam ruang lingkup kaidah yang dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini datang memuliakan wanita, asal kamu tahu. Bagaimana tak mulia seorang wanita? Surga saja di bawah telapak kaki wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Bukan seperti orang Kristen yang disuruh untuk membangkang kedua orang tuanya baru dia menjadi pengikut Yesus. Bro, Permisi. buka Bang, matamu bro. mau tanya. Boleh. Sebentar. Jangan dulu sebentar. Saya mau baca di satu dalil. Sebentar aja ya. Ini Dek Oke, ya. siap. Ini sebentar aja ya. Asran sebentar deh ya. Ini satu dalil ya. Nih ya, saya bacakan ya. Di dalam 1 Timotius nomor 2 mulai dari 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Enggak boleh. Ya. Terus, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam dan yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, perempuan ini tidak boleh keluar rumah juga tidak boleh. Harus berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh memakai perhiasan. Nah, sekarang saya tengok, kenapa Kristen banyak memakai perhiasan? Ini nggak boleh loh di dalam 1 Timotius 2. Nggak boleh, larangan ini. Nggak boleh. Berpakaian berbaju megah-megah itu nggak boleh. Tapi kita lihat buktinya. Ada nggak yang melakukan ini? Berdiam diri di rumah, tidak boleh mengajar. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh berdiam. Jadi sebenarnya Adinda Nora, siapa yang mengamalkan itu? Banyak umat Islam mengamalkan itu. Iya. Banyak umat Islam membuat istrinya di rumah, gitu loh. Abang adukan Bunda Nora. Saya pahami tadi yang maksud. Kenapa saya sudah sering bentrok sama dia ini. Dia selalu membawa pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban, tapi memang selalu memframing. Kenapa?
Yang dia bawakan adalah hadis Muslim. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya yang membatalkan sholat itu adalah anjing hitam, keledai, dan wanita. Dia nggak tahu bahwa hadis ini yang dimaksud adalah ketika orang itu seorang musafir atau orang itu sholat di alam terbuka. Tidak ada dinding pembatas. Maka ketika anjing itu melintas atau keledai atau wanita, maka membatalkan salat. Maka dia akan menyatakan, kalau begitu bilangnya berarti wanita sederajat dengan anjing. Disinilah yang saya cegah tadi framingnya dia, Bunda. Karena saya sudah tahu dia pasti akan lari ke situ. Ingat lagi kata-kata yang dibilang sama Bunda Nora tadi. Sebentar, si Asran tadi membilangkan bahwa baginda Rasulullah tuh mengajarkan untuk kita memuliakan ibu kita, betul tidak? Betul, sangat betul. Kan? Nah, sangat betul. Surga berada di telapak kaki ibu. Itu berarti kutipan di dalam Islam kan. Nah, sekarang mereka memuliakan ibu mereka dengan cara seperti ini. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat menjadi murid Yesus harus membenci bapak ibu. Itu memuliakan. Ya? Kalau dalam Islam, ridha Allah fi ridhal walidain wa sahdullah fi sahdil walidain. Ridha Allah itu karena ridha kedua orang tuamu, dan murka Allah juga karena murka kedua orang tuamu. Adinda Nora, coba baca Adinda Nora coba baca Matius 22 25 sampai 27. Laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki, coba sampai 6 itu. Coba. Kan wanitakah itu? Matius 22 nomor 25 sampai 27, coba. Itukah memuliakan wanita di hotel? Coba. Mikir dong, jangan asal ngerocos lah. Ya itulah, makanya tadi itu saya langsung cegah di situ karena saya sudah tahu framingnya dia lari ke situ. Ketika membatalkan sholat, wanita itu membatalkan sholat, maka dia akan menyetarakan, berarti derajat wanita ini sama dengan anjing karena sama-sama posisinya membatalkan sholat. Gitu loh, dia akan larinya ke situ. Berarti kembali lagi ke apa yang dibilang sama Bunda Nora tadi. Kalau misalkan dia itu membawa hadis, maka harus mengerti asbabul urutnya itu bagaimana. Kenapa diturunkan hadis ini? Betul. Ngerti dulu. Apa tujuan hadis ini? Harus ngerti. Jangan kamu cuma membawa jawaban ke sini tanpa kamu tahu persoalannya apa. Nanti jadinya interpretasikannya. Satu-satu lah kita, woi. Aduh. Satu-satu selesai bicara yang satu. Baru disambung, jangan dipotong. Jadi sebenarnya Bang Tumbal dijelaskan itu kenapa gunggung itu bagi orang yang seperti apa dulu, kan begitu. Tidak mungkin di dalam rumah kita umat muslim ada gunggung kan gitu, ya kan? Iya benar. Makanya dia nggak ngerti itu. Jadi yang membatalkan sholat bukan saja wanita, air kencing aja juga bisa membatalkan sholat. Jangan kan kencing, kentut aja bisa membatalkan sholat kok. Kita wajib berwudu. Kok usah jauh-jauh? Apakah mau disamakan juga wanita dengan kentut? Lah, sekarang begini. Sekarang kita compare-nya begini, ya kan? Ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan? Kan begitu? Ya iya kata dia. Oke. Sekarang ketika kita buang angin, apakah itu berarti kita? Ketika kita meludah, ketika kita membuang ingus kita yang berasal dari kita sendiri, apakah itu berarti itu jadi kita? Nah, dari situ saja mereka nggak bisa. Dia itu domba. Saya kalau sama si domba nih udah malas aku sebenarnya, makanya malas. Makanya langsung saya cegah tadi karena saya sudah tahu arahnya ke situ. Makanya saya minta stop dulu, gantian kita satu-satu. Karena dia pasti bertahan. Dan saya sudah baca karakternya dia dari komal-komal lain. Udah saya baca. Gitu. Iya Bang Amar mau nanya apa Bang? Iya. Gini. Saya kan udah keluarga. Cuman pengen pencerahan aja dari yang lebih ngerti dari saya lah. Udah keluarga, satu anak ya. Saya tuh sering ribut sama istri gitu loh. Kadang kan saya juga mendahulukan ibu saya daripada istri saya itu sebenarnya kalau
saya lihat di pengajian gitu kan penjelasannya kadang kan ada yang ratukan dulu istrimu baru ibumu, ada juga yang bilang ratukan ibumu dulu baru istrimu. Nah, ini sebenarnya yang benar yang mana sih gitu untuk pencerahan saya saja sih gitu. Untuk mohon penjelasannya buat saya gitu aja sih. Sudah bisa. Oke, sedikit ya setelah masuk. Mohon maaf Bang ya. Kalau ini sebetulnya hal yang problematik ya. Iya. Misal kayak ini apakah orang tua ibu dulu kah, orang tua dulu kah? Semua begini. Seorang anak itu berbakti, seorang anak laki-laki berbakti kepada ibunya sampai akhirul hayat ibunya kan, seperti itu. Sedangkan beban yang abang tanggung ketika abang membawa seorang istri itu di dalam pundak abang itu sampai sampai kematian abang itu sendiri. Sebetulnya tidak bisa kita pilih-pilih. Sebetulnya ini harus ada keselarasan di sini. Tidak bisa kita memberatkan satu sisi dan kita ya menggampangkan satu sisi lain yang nggak ada. Makanya dalam Islam itu dianjurkan keadilan. Makanya kita seorang suami itu sebelum beristri harus pilih-pilih dulu bagaimana istrinya. Kita lihat dari bagaimana latar belakangnya. Kita lihat bagaimana akhlakul karimahnya. Kita lihat bagaimana sikap dia. Kita harus melihat, jangan sampai tatkala kita sudah menikah itu menjadi prahara dalam rumah tangga kita. Kita menjadi musuh ibu kita, istri kita jadi musuh mertuanya. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena gini Bang Da. Karena kita sebagai anak laki-laki ini berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Kita punya ibu kita sampai akhirul hayat ibu kita. Ya. Sedangkan istri kita ini menjadi tanggung jawab kita sampai kapan? Sampai mati kita Bang Da. Kita sudah diserahkan hidup dan mati anak perempuan ini sama ayahnya, sama kita, buat kita. Maka jangan pula kita seenaknya meninggalkan kewajiban kita terhadap istri kita. Karena kenapa? Sudah sepenuhnya diberikan kepada kita tanggung jawab kepada ia. Di sini gini, kalau misalkan Abang Da gini mau mementingkan istri, maka harus terbuka dulu dengan istri. Mementingkan ibu harus terbuka dulu dengan istri. Adinda, ibuku begini loh Adinda. Aku ada permasalahan ini. Ibuku perlu uang Adinda, sedangkan uangku seperti ini. Ini kuberikan kepadamu. Cuman boleh nggak? Ini kuberikan kepada ibuku. Soalnya ibuku ada ini. Karena kenapa? Uang kita, uang istri bukan uang kita. Kayak gitu Bang Da. Jadi kita ini harus ada keselarasan Bang Da. Jangan mendahulukan ini dan menelantarkan ini. Jangan pula menelantarkan ini dan juga mendahulukan ini. Jangan. Harus ada keselarasan di situ. Nah, biar apa? Biar nanti terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketentraman di dalam keluarga itu. Nah, keselarasan dalam keluarga itu bukan pertikaian. Makanya tatkala perempuan ini sama-sama perempuan ini Bang Da. Ibu dengan istri sama-sama perempuan, dan perempuan itu sifat dasar perempuan itu tidak ingin berbagi apalagi kasih sayang. Betul nggak Kak Nora? Iya betul. Sangat tidak mau berbagi. Makanya begini Bang Amar, ya. Kita nih sebagai seorang istri ini harus tahu apa? Tahu yang namanya ridho. Ridho seorang istri itu terletak dari suaminya. Ridho seorang suami, seorang anak laki-laki itu dari ibunya. Terletak. Nah, jadi ada para ulama ataupun ustadz yang saya dengar, ratukan rajakan kedua orang tuamu, maka rezekimu akan seperti seorang raja. Itu maksudnya bagaimana? Istri ini harus paham dan mengerti bahwa anak laki-lakinya itu sampai mati hanya kepada ibunya. Dan istri ini adalah tanggung jawab dari suaminya. Jadi, kita lah perempuan ini tidak boleh egois. Ya, karena apa? Karena segala sesuatu itu kalau dapat suami yang baik, ridho suami itu yang akan menjadi surga bagi istrinya.
ridho dari seorang ibu yang akan menjadi surga bagi anak laki-lakinya. Jadi kalau anak laki-lakinya mendapatkan ridho dari ibunya, insya Allah suaminya pun juga akan meridhoi kepada istrinya. Jadi istri ini harus bisa, ya, dia itu mengambil suatu sikap sebagai seorang istri. Apa? Oh, suami saya masih punya seorang ibu. Ibu ini ketika sudah tua menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Tetapi suami itu yang dibilang Bang Asran, jangan lupa harus ditunaikan dulu kewajiban dari istri dan anak-anakmu. Setelah itu baru bisa kamu memberikan kepada ibumu. Dengan apa? Begini ya, sebenarnya ya, istri ini kadang ya, saya sendiri pribadi mengatakan begini ya. Sebenarnya suami ini ketika mereka memberikan segala sesuatu kepada ibunya tuh tidak perlu izin istri sebenarnya. Tidak perlu izin istri. Ya kan? Tapi suami jangan lupa, kamu mempunyai kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada istri dan anak-anakmu. Nah itu, terkadang begini, kita istri sudah paham ya. Contoh misalnya gaji Bang Amar ini 5 juta. Saya rasa tidak akan miskin Bang Amar ketika memberikan kepada ibu setidaknya 500, 700 ribu, 800 ribu. Saya rasa tidak akan miskin. Dan tidak akan berkurang namanya rezeki. Bahkan mungkin rezeki itu akan bertambah diberikan oleh Allah. Gitu. Dan si istri, kamu tidak akan kurang. Kosmetikmu tidak akan dikurangi suamimu kalau dia juga memberikan kepada ibunya. Saya rasa seperti itu. Jadi apa? Istri ini juga harus apa? Harus pahami itu. Dan harus ikhlas apa yang diberikan oleh suaminya. Dan berdoa kepada Allah meminta agar rezeki itu lebih ditambahkan lagi. Jadi begitu Bang Amar. Ya, tidak ada yang dibilang didahulukan ibu, baru istri kemudian. Tidak ada didahulukan istri. Tidak ada. Konsepnya itu Bang Amar itu harus menanamkan kepada istri, kepada kita para wanita ini bahwa ridho kepada ridho dari seorang ibu itu akan diberikan kepada anak laki-lakinya. Nah, bukan kepada anak perempuan ya, karena anak perempuan ini udah tanggung jawab dari suaminya. Nah, itu juga yang harus diketahui Bang Amar, bahwa apa? Bahwa ketika orang tua kami sudah menyerahkan kami kepada Bang Amar, kami udah tanggung jawab penuh. Begitu loh. Jadi kalau sudah ditunaikan, abang merasa kewajiban kepada anak dan istri sudah ditunaikan, silakan. Itu hak abang. Abang berhak dan wajib untuk apa? Untuk mengapakan orang tua abang. Begitu. Oke Bunda, makasih semuanya. Iya, tapi alangkah eloknya segala sesuatu diceritakan kepada istri, berbagi dengan baik menceritakannya. Dek, bagaimana Dek kalau kita kasih ibu sekian, yuk, tapi kamu yang ngasih ya Dek ya, jangan abang. Itu udah mantap. Jadi gini, segala sesuatu yang menyangkut tentang keluarga kita, ayo libatkan istri. Segala sesuatu yang menyangkut tentang keluarga istri, ayo libatkan suami. Jadi di situ akan ada keterbukaan. Di situ akan ada yang namanya terjadi saling perbincangan, saling sharing. Ya, lebih baik ketika abang memberikan kepada ibu, suruh istri yang memberikan. Jadi istri itu ada merasa dihargai. Ya. Siap. Ditambah lagi diberikan pemahaman, bukan pemahaman tentang bagaimana ibu, tapi pemahaman tentang aturan-aturan di dalam agama. Bagaimana sebenarnya seorang anak terhadap ibunya dan hak-hak seorang suami terhadap istrinya. Kenapa? Ketika wanita itu masih gadis, surga berada di bawah telapak kaki orang tuanya. Tapi ketika wanita gadis tadi telah menikah, maka surga itu sudah berpindah kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Ketika laki-laki mulai dia dari bujang belum menikah sampai dia sudah menikah, surga tetap berada di bawah telapak kaki ibunya. Tidak berpindah tempat. Oke, siap. Di situ perbedaannya. Terima kasih semuanya. Sifat keadilan ya Bang. Kita nggak bisa bisa memilih-milih di situ. Karena betul yang dikatakan sama Bunda Nora tadi.
Kayak ya kita bilang harus ada keselarasan biar terkesan nanti istri kita ini dihargai ini, biar berasa suamiku ini terkesan ini membuat ini seakan-akan seperti membuat citraku baik banget di hadapan mertuaku, masya Allah gini disuruh kasih, padahal suami ini ide suami cuman diterapkan sama istri biar apa? Itulah buat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harus ada sama-sama. Dan itu Bang, jangan dipotong dulu Bang. Ya, sudah terjadi sama saya. Ayo silakan. Dipotong biar selesai. Makanya di situ harus ada keselarasan, harus aja ada kerjasama gitu. Harus ada kerjasama biar balance nanti, biar nanti keluarganya akur gitu. Gitu betul Bang. Siap. Terima kasih semuanya ya. Bang Tumbal, jangan kau ceritakan lagi rumah tanggamu. Bukan saya cerita ini udah. Bunda di callback Asran Bunda ya. Asran bentar lagi juga off. Oke. Bunda. Terima kasih semuanya. Jadi intinya istri itu diberikan pemahaman agama dulu lah yang lebih penting biar dia paham. Iya betul. Bagaimana posisi suami. Itunya kalau dia istri sudah paham pasti dia akan mengerti. Jangan pemahaman kalau misalkan dari ilmu ini abang harus ingat. Ya. Jangan pemahaman tentang poligami, karena istri bagaimanapun kau tidak akan bisa menerimanya itu istri itu. Ya, setuju. Apalagi dia panjang bukunya. Selesai. Sedikit Asran jelaskan. Ini sedikit Asran jelaskan. Abang dah. Fin nafkah batiniyah. Ini nafkah batiniyah. Abang dah harus ingat, Abang Amar harus ingat. Yang dimaksud nafkah batin di sini yang harus dikedepankan itu ilmu, Bang. Karena apa? Istri kita harusnya kita berikan ilmu setiap hari, karena hati itu Bang, dia pun akan mati tatkala kita tidak akan memberi nafkah kepada hati, tidak memberikan asupan nutrisi kepada hati. Apa yang bisa menghidupkan hati? Ilmu. Tatkala 3 hari abang tidak memberikan ilmu kepada istri abang, maka zalim abang kepada istri abang, akan mati hati istri abang. Makanya tiap hari itu harus ada tuh. Asran, sebab Yesus sendiri berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bisa menginterpretasikan tuh. Harus Bang tuh. Tiap hari itu harus ada aja pelajaran. Adinda gini, adindaku gini. Harus kita kasih ilmu tuh, karena kenapa? Istri kita ini ibaratkan tulang Abang dah. Tulang itu tak bisa kita bengkokkan secara langsung blok patah dia. Ya. Dan yang jadi itu mana patah itu memberontak. Bisa kita luruskan juga. Iya. Dia bengkok, kita luruskan secara langsung blok gitu, patah dia. Tapi apa? Perlahan-pelan demi pelan, sedikit demi sedikit hingga dia terluruskan. Ya meskipun lahir Islam, tapi pemahaman agama saya kurang. Menuntut dari sekarang. Iya. Karena gini Bang Da, karena talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, entah itu bagi laki-laki muslim maupun wanita. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, daripada ayunan sampai ke liang lahat. Belum ada kata terlambat untuk abang menuntut dari sekarang. Siap. Bang Amar itu izin. Izin bentar Bunda Nora. Gini Bang Amar, memang semuanya teman-teman juga para apologet itu tidak ada yang merasa dia itu pandai, pintar dan semuanya saya kira ya merasa mereka itu fakir ilmu ya. Gitu ya. Jadi tidak ada yang merasa lebih pintar dan lain sebagainya. Nah, inilah kadang yang sering disalahpahami teman-teman yang lain gitu ya. Dia merasa kayak gini, saya harus jadi ustadz dulu, baru jadi kiai dulu, baru saya berani untuk menyampaikan kebenaran. Nah, itu yang mungkin persepsi yang harus kita hilangkan gitu. Karena menyampaikan kebenaran itu tidak harus menjadi kiai dulu, menjadi ulama dulu ya. Apa yang kita ketahui dari guru-guru kita ya, asalkan ilmunya itu tersambung nasabnya, sampaikan gitu loh Bang Amar. Jadi jangan takut, saya nggak punya ilmu nih, takut gini menyampaikan gini. Nah, apa yang abang ketahui dari guru abang, yang di situ memang abang belajar dari gurunya, kemudian gurunya ini dari gurunya lagi, sanadnya tersambung. Nah, boleh abang sampaikan kepada yang lain. Betul. Kecuali abang ini tiba-tiba ya baca Al-Quran, ngarang sendiri, mentafsir sendiri, disampaikan pada orang lain. Nah, itu yang nggak boleh
gitulah Bang Ahmad. Ya, jadi Jangan berkecil jangan hati. jangan belajar gara-gara- dari jangan belajar dari Edis. Jangan. Ya. Kiai Murtad. Kemarin aku pikiran kan kayak gitu. Mungkin aku sempat pikiran kan aku udah gagal kayak gitu, jadi suami kayak gagal. Izin Bang Amar dan teman semua. Ini istri kisah gitu. Umar. Kalau mau abang dengarkan boleh. Abang pelajari dari kisah Umar bin Khattab, salah satu khalifah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat mengadukan peristiwa keluarganya seperti abang ini. Dia mendatangi rumah Umar. Nah, ternyata apa yang dia dengar sebelum dia assalamualaikum ke rumah Umar, dia mendengar bahwa istrinya Umar sedang merepet-repet sejadi-jadinya kepada Umar. Umar mendengarkan dengan seksama. Akhirnya si sahabat pulang tanpa jadi bertemu Umar. Besoknya dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, semalam sebenarnya saya mau curhat kepada ente." Lalu apa jawaban Umar? "Itulah caraku memuliakan istriku." Wallah, saya sangat mulia sekali. Jadi artinya saudara, kita mengambil teladan setelah Rasulullah, kita lihat kisah-kisah tentang khalifah-khalifah, betapa zuhudnya mereka, betapa tawaduknya mereka. Nah, saya kasih ayat untuk anda baca-baca setelah sholat. Ini melembutkan hati istri, dan saya sudah praktekkan saudara. Karena perempuan itu rata-rata memang tukang merepet, itu kita akui apapun ceritanya. Itu sudah pasti saudara. Tapi berdoalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Surah Al-Baqarah 284 sampai 286. Itu sering kita baca ketika kita acara yasinan, itu sering kita baca. Hafalkan itu, lalu baca setiap setelah selesai sholat sebagai doa. Insya Allah tujukan kepada istri kita, hatinya akan lembut ketika kita bicarakan persoalan-persoalan yang seperti tadi. Sebenarnya tidak boleh diperbandingkan antara istri dengan ibu kita, seorang laki-laki. Nggak boleh diperbandingkan itu. Karena ketika sudah ada perbandingan-perbandingan seperti itu, sebenarnya kita sedang melakukan pertentangan dengan ayat-ayat Allah. Pikir begitu saudaraku Arman. Sebagai tambahan dari saya, bukan berarti kita lebih